Level Up Club ya. iCommunity Level Up Club ini adalah sebuah sebuah acara yang kita gagas dari iCommunity, komunitas iCommunity ya, untuk sharing knowledge. Dan pada malam hari ini kita berkolaborasi dengan Pak Yahya dari RKB, di mana tema kita pada malam hari ini adalah bisa dibilang UMKM naik kelas dengan kolaborasi dan sinergi, seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan lebih banyak diskusi ya. Jadi kita akan berdiskusi dan kita akan sharing pengalaman. Jadi teman-teman silakan kalau ada pertanyaan, nanti kalau ada yang mau disampaikan, kalau ada yang mau tanggapan. Karena seperti tadi kata Pak Yahya, bahwa dengan kita saling sharing, kita akan mendapatkan banyak insight. Bukan cuma dari satu kepala, tapi banyak dari berbagai macam kepala dan bisa menjadi masukan untuk kita semua. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, ya. Jadi dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network, ya, berbagi relasi, perbesar rezeki, teman-teman. Nah, kenapa saya bilang berbagi relasi? Karena saya lihat di luar sana, teman-teman, ada suatu quote yang bilang grow network, ya, perbesar network Anda, maka Anda akan memperbesar income Anda. Nah, kalau misalnya tagline-nya seperti itu, teman-teman, kok saya merasanya itu seperti egois ya. Jadi hanya untuk memperbesar diri saya sendiri, misalnya seperti itu ya. Kalau saya bisa memperbesar diri saya sendiri, maka saya akan memperbesar rezeki saya. Salah nggak? Nggak salah, karena memang tugas kita adalah memperbesar jaringan kita, teman-teman. Tetapi kalau kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri, maka kayaknya kurang enak buat kita, seperti itu ya. Nah, di sini kita mengambil tema adalah share network, jadi berbagi relasi. Jadi seperti kayak sekarang ya, ini adalah waktunya teman-teman untuk saling berbagi relasi gitu ya, saling memperkenalkan diri. Nah, teman-teman kalau mau memperkenalkan diri juga silahkan di kolom chat ya, silahkan di kolom chat, nanti sambil juga sambil berjalannya acara, teman-teman juga nanti bisa memperkenalkan diri ya. Nah, sekarang perkenalkan diri saya ya. Nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah sebuah usaha saya di bidang food and beverage. Dan saya juga ada di Certified Trainer, founder iCommunity, digital marketer, dan saya sudah nulis 2 buah buku. Buku pertama saya yang warna biru itu adalah Digital Marketing in Action, dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Buku kedua saya adalah Naked Sales, ya, itu ditulis bersama dengan 17 praktisi penjualan lainnya. Dan saya juga sudah menerbitkan satu e-book namanya adalah Ghost Kitchen, ya, dan sebuah game yang berjudul Digital Marketing is Fun. Nah, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya, bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Nah, teman-teman, selamat datang di eranya social commerce. Ya, kalau misalnya kita lihat penjualan kita ataupun bisnis kita saat ini, sekarang banyak sekali dipengaruhi oleh sosial. Ya, kita bisa lihat orang juga berjualan melalui sosial media. Orang mau beli sesuatu juga mencari reviewnya di sosial media dan lain-lain gitu. Nah, ketika kita lihat demografi di Indonesia tahun 2020 kemarin, kita total populasinya itu adalah 272 juta, dan pengguna internet itu 175 juta, ya. Pengguna sosial media itu ada sekitar 160 juta, dan pengguna smartphone itu ada sekitar 330 juta, ya. Nah, kalau misalnya kita lihat jumlah entrepreneur ideal yang ada di negara maju, ya, itu sekitar 14%. Kita bandingkan dengan Indonesia saat ini kurang lebih masih sekitar 3%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nih caranya kita menjadi entrepreneur di social media era saat ini, ya, social commerce saat ini.
Nah, apakah kita mau berkompetisi, artinya kita mau gontok-gontokan, sikut-sikutan, adu kuat modal, atau kita mau berkolaborasi? Ya, berkolaborasi itu artinya ya kita bergandengan tangan, ya kita bersinergi, kita berkolaborasi seperti itu, teman-teman. Nah, karena apa? Berbisnis di era digital pada masa pandemi saat ini, itu Anda mau pilih yang mana? Apakah Anda mau pilih yang kiri, ya, yang itu ya Anda menjadi ikan kecil, bergerak sendirian, akhirnya dimangsa oleh ikan-ikan besar, atau Anda mau menjadi, walaupun kita ikan-ikan kecil, tetapi kita bersatu padu dalam sebuah komunitas, dalam sebuah wadah, akhirnya kita bisa mengalahkan ikan besar, seperti itu. Ya, karena apa? Karena berbisnis saat ini teman-teman bukan lagi pebisnis besar mengalahkan yang kecil, ya, tetapi pebisnis yang cepat dan bergerak dalam komunitas itu dapat mengalahkan pebisnis yang lambat dan berjalan sendirian, teman-teman. Ya. Nah, pertanyaannya adalah di mana posisi Anda saat ini? Apakah Anda masih menjadi calon pebisnis, ataukah Anda masih pebisnis pemula, atau Anda adalah seorang pebisnis yang berpengalaman? Nah, saya yakin di sini ada 40 orang, ini semua macam-macam latar belakang. Banyak juga pebisnis-pebisnis berpengalaman. Tadi saya lihat ada Pak Hendra Syarifuddin, beliau adalah Presiden Direktur dari Kenari Jaya yang sudah membangun Kenari Jaya 56 tahun. Tetapi ada juga teman-teman yang baru memulai bisnis ataupun baru memulai bisnisnya pada saat angkatan corona seperti itu, ya. Nah, di sini kita bisa saling belajar, di samping kita belajar dari Pak Yaya, nanti juga dari teman-teman yang bisa memberikan pendapat ataupun pengalamannya juga boleh sharing. Nah, saya lihat ya, dalam menjalankan bisnis itu ada 3 tantangan dan 3 realitasnya bagi pebisnis pada masa pandemi saat ini. Yang mana ini akan kita bahas bersama Pak Yaya nanti, ya. Yang tantangan pertama adalah ada orang yang bilang, Pak, saya mau bisnis, Pak, tapi nggak punya modal besar, ya modal saya terbatas dan lain-lain. Ya, nah realita yang sebenarnya kita ketemui adalah sebenarnya bukan masalah nggak punya modalnya, tetapi mereka hanya belum ketemu orang yang mau sediakan akses permodalan bagi bisnisnya. Kenapa? Karena kalau misalnya dia bisa ketemu sama orang yang mau jadi investornya, atau dia bisa ketemu sama orang yang bisa konekin ke KUR, maka sebenarnya solusi nggak punya modal itu selesai. Ya, tantangan yang kedua adalah nggak punya pengalaman bisnis. Nah, sebenarnya adalah Anda hanya belum ketemu orang yang mau menjadi mentor Anda untuk mengembangkan bisnis. Nah, sebenarnya kayak komunitas ini bisa menjawab ya teman-teman, ya. Apalagi kayak ada Pak Yahya gitu ya. Pak Yahya mau banget tuh jadi mentor kita tuh, ya. Nanti yang mau belajar sama Pak Yahya juga bisa kontak ke Pak Yahya. Dan yang ketiga adalah nggak punya produk unggulan. Nah, realitas sebenarnya adalah Anda hanya belum ketemu orang yang mau berikan akses ke mitra untuk Anda bisa mendapatkan ataupun menjual produk-produk unggulan untuk menjual produk Anda. Di sini juga ada nih orang pebisnis-pebisnis nih, ada Pak Roni dengan produk skincare-nya dan lain-lain. Siapa tahu ya teman-teman mau jadi jualan skincare bisa kontak ke Pak Roni ya. Atau mau jualan panci peralatan rumah tangga Pak Roni juga sediain ya. Mau kunci-kunci ada Kenari Jaya. Nah, sebenarnya kalau Anda punya akses untuk saling terkoneksi seperti itu, maka masalah Anda juga solve. Nah, ini kita akan tanya nih detailnya benar nggak nih sama Pak Yahya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau punya ketiga akses tersebut, silakan ikuti Zoom ini sampai selesai. Nah, sebelumnya saya menjelaskan lebih lanjut tentang hal tersebut, saya mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Pak Yahya nih. Selamat malam Pak Yahya. Selamat malam Pak Juanda. Waduh, Wah, sudah selamat sampai, Pak? malam. Waduh, Wah, sudah sudah enak ya, udah nyampe. Tadi siap. masih nyetir soalnya, Pak. Iya, soalnya tadi rapat dengan di Kemenkomarinvest agak sedikit terlambat dan ada tamu juga di sana, duta besar Tiongkok di sana, jadi selesainya terlambat juga mau nggak mau. Tapi ya bagus sekali tadi sempat diurai juga apa yang Pak Juanda sampaikan tadi mengenai pengguna internet dan sebagainya, itu persis tadi juga kita bahas di sana. Peluang bisnis Indonesia itu sangat besar sekali. Ya, cuma kita ini juga betul kita harus kolaborasi. Jangan kompetisi, harus kolaborasi. Betul sekali. Ini pengantar yang saya senang sekali dengan Bro Juanda malam hari ini, dan saya juga ingin menyapa
Ya, pada rekan-rekan, Bapak dan Ibu sekalian, saya lihat ada Pak Hendra Syarifudin. Ini senior saya nih, Pak Hendra Syarifudin. Ada Pak Robert Manan juga, ya. Ya. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat buat Anda semuanya. Ya, Malam Pak Yaya. ya. Pak Yaya Oh ya, malam. selamat. Wah, Udah lama selamat kita malam nggak ketemu juga. nih Pak Yaya. Aduh, ini kalau Ini perlu hopeng saya juga nih kunci, Pak Juanda. Ya. ini kalau perlu kunci apa segala macam, fitness di rumah yang berkualitas harus cari Kenari Jaya. Nah, ini dia. Terima kasih Ya, Pak ya. Hendra sudah Sehat Pak Yaya. bergabung. Ya, sehat, salam sehat ya. Syukur Pak. Sukses. Oke. Oke. Ya, Pak Juanda, silakan dilanjut. Ya, Pak Yaya, gimana nih pendapatnya seperti yang tadi saya utarakan, Pak? Karena 3 masalah itu sebenarnya yang saya survei terhadap 100 UMKM, Pak, selama masa pandemi tahun 2020 kemarin. Ya, jadi rata-rata permasalahan mereka adalah masalah di modal, masalah nggak punya koneksi, Pak. Ya, bilang mau begini, tapi nggak ada koneksinya, gitu kan? Nah, terus juga Akses pasarnya. masalah akses pasarnya, dia punya produk ataupun nggak punya produk, gimana nih cara jualnya nih, Pak? Nah, tanggapan dari Pak Yaya gimana, Pak? Boleh di-sharingkan, Pak? Selama ini kan Pak Yaya juga banyak sekali membina UMKM, Pak. Apakah sama dengan ketiga hal tersebut? Dan bagaimana sih, Pak, solusinya untuk mengatasinya, Pak? Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bro Juanda yang luar biasa, dan semangatnya ini mumpung masih muda, semangatnya juga luar biasa, dan saya juga nggak boleh kalah ini. Jadi saya juga semangatnya terbakar gara-gara ada Bro Juanda ini. Permasalahan modal, pertama tadi modal, kedua koneksi, dan ketiga apa? Akses pasar, jualan, produk. Jualan, akses pasar ya. Modal, Produknya. koneksi, akses ya, MKA. Tapi masalah itu sebenarnya bukan masalah utama. Masalah yang paling utama itu adalah mentalitas. UMKM itu mentalitas yang permasalahan utama. Bukan dikasih modal, kalau habis langsung dia give up. Nyari pinjaman lagi, minta ada yang dukung, minta dana CSR, minta bantuan yang berbunga murah. Gagal lagi, udah hilang lagi. Karena mentalitasnya. Jadi UMKM itu permasalahan paling utama itu sebenarnya mentalitas. Kalau dia mentalitasnya bagus dan punya mentalitas sebagai entrepreneur, terlahir untuk menjadi entrepreneur atau dia merasa tertantang untuk jadi entrepreneur, maka permodalan itu adalah nomor 2. Karena ada istilah pakai modal dengkul dulu, ya kan? Pakai modal kepercayaan, pakai modal dengkul. Nah, tapi kalau mentalitasnya tidak kuat, maka dia akan mencari pinjaman, cari orang yang mau modalin. Kalau tidak ada yang mau modalin, maka dia nggak jalan. Ya itu mentalitas kan. Mentalitas dikasih dulu, dipinjemin dulu, ditolongin dulu, baru bisa bisnis. Sedangkan orang yang berangkat dengan modal dengkul, istilah orang Jawa bilang, ya modal dengkul juga bisa jalan kok, kenapa enggak? Nah, itulah mentalitas yang kuat. Jadi permasalahan pertama itu di modal. Kedua, masalah koneksi. Masalah koneksi itu akarnya juga mentalitas. Kenapa? Mentalitasnya dia sudah merasa nyaman, sudah merasa tahu semuanya, merasa pinter, akhirnya dia menganggap orang lain itu nggak ngerti. Nah, itu akan memperburuk koneksi. Dan kalau mentalitasnya pemalu atau tidak punya rasa percaya diri, dia juga tidak bisa membangun koneksi. Itu mentalitas juga. Yang ketiga, masalah pasar. Nggak bisa akses pasar, nggak bisa jualan segala macam. Itu juga mentalitas. Kenapa? Sekali nawarin gagal. Nawarin sini, nawarin pertama kali pasti ke yang deket-deket dulu. Deket-deket dulu, kenalan, teman, saudara, dan sebagainya. Di situ-situ lagi. Mentalnya nggak berani keluar out of the box. Keluar dari lingkungan situ. Jadi jualannya sama teman-teman lagi. Ayo ngaku. Kalau di sini ada UKM yang jualan, itu begini Pak. Yang ditodong teman lagi ya Pak? Ya, jadi akhirnya lu lagi. Suruh beli nasi goreng tiap hari dari lu, apa nggak muntah lama-lama, ya kan? Ayo dong pesan lagi. Nah, nggak ada inovasi, nggak ada usaha untuk memperbaiki. Mentalitasnya ke situ lagi, ya kan? Itu karena mentalitasnya malas dan tidak mau get off of the box. Jadi dari antara 3 yang disampaikan oleh Pak Juanda, mental yang paling
berat itu masalah paling berat itu adalah masalah mentalitas. Kenapa orang di Oke. Indonesia bisa survive di negara lain dan berani dan bisa menjadi pengusaha? Karena mental. Di sono datang nggak punya koneksi, di sini baru bergabung. Ada Pak Rahmat Putranto, selamat datang, selamat malam Pak Rahmat. Ini ada di Amerika, ya. Ada Ibu Diandra Roach, itu ada di Jerman. Ada Ibu Happy, tadi ada di Houston. Ini RKP punya cabang di mana-mana ini. Bangga juga. Ada Pak Robert Manan, ini juga sudah melanglang buana kemana-mana. Mentalitas mereka sudah teruji dan berhasil membuat diri mereka itu sukses di negara orang. Contoh juga, orang kita kalau di desa itu males. Karena segala sesuatu sudah given. Kebun bisa ditanamin apa menghasilkan. Begitu di kota dia harus survive. Ya kan, harus hidup. Karena semuanya berlomba-lomba mencari kehidupan di kota. Kalau nggak berhasil, pulang lagi kampung. Nah, coba lihat apakah kita juga memiliki masalah dalam mentalitas. Kalau belum siap jadi pengusaha, belum siap jadi entrepreneur, itu hati-hati. Karena definisi daripada entrepreneur sebenarnya akarnya adalah kepada mentalitas, yaitu seorang entrepreneur adalah seorang yang risk taker, berani ngambil risiko. Dan yang kedua, seorang entrepreneur itu tidak pernah mudah menyerah, never give up. Sekali gagal, dia akan coba lagi. Sekali gagal lagi, coba lagi terus sampai dia berhasil. Karena dia selalu punya mindset bahwa kegagalan atau hambatan itu adalah pembelajaran. Jadi masalah pertama setelah mentalitas, masalah kedua adalah mindset. Mindsetnya harus disetel, maka mentalitasnya harus dirubah. Maka masalah permodalan bisa diatasi, masalah tadi koneksi bisa diatasi, dan masalah akses pasar juga bisa diatasi. Itu. Oke. Oke, ya ngomongin tentang mentalitas ini juga saya punya pengalaman tuh Pak Yaya. Jadi waktu kemarin kita ngebina salah satu dari BUMN juga, ngebina para UMKM-nya, itu ada yang lucu Pak. Artinya apa? Mereka hanya mau ikut pelatihan kalau ada ongkosnya Pak. Jadi ongkosnya mereka nggak mau datang gitu loh. Nah itu juga berarti salah satu dari mentalitas berarti Pak ya. Kalau dikasih biaya, dikasih ongkos datang, ya kan. Apalagi kalau ikut training nanti pulangnya dioleh-olehi, dikasih ini, kasih itu, kasih ini. Nah itu mah sudah nggak bisa seperti itu. Di komunitas saya, setiap kali mau sukses, mau naik kelas, itu ada pengorbanan. Harus berani mengeluarkan biaya. Kalau terpaksa harus mengeluarkan biaya. Contoh saja, misalnya bikin desain. Walaupun ngeluarin biaya cuma 200-300 ribu, harus berani bayar. Daripada kamu ngedesain sendiri, jelek, terus akhirnya mempengaruhi kemasannya nggak bagus, dagangan nggak laku, yang rugi siapa? Ya Anda sendiri loh, saya bilang. Bukan siapa-siapa, ya kan? Harus berani mengeluarkan biaya. Mau promosi, promosinya di mana? Di internet, di digital, di Facebook, di Instagram. Yang gratis ada, yang berbayar ada. Mau suruh orang jadi endorser, ya kan? Kadang-kadang ada orang yang jadi endorser gratis. Saya juga, oke lah saya bantuin UMKM. Tapi ada juga yang minta berbayar, ya kan? Minimal bayarnya apa? Dikasih produknya. Produknya dikasih beberapa, ya kan? Baru nanti endorser. Tapi ada juga, walaupun agak mampu, dia nggak mau berbayar, nggak mau apa. Bahkan saya pernah ngadepin UMKM, minta tolong saya endorser, tapi saya minta tolong juga saya beli produknya. Terus kalian suruh jadi bikin testimoni, tapi kemasan jelek, semuanya jelek. Harganya juga mahal, saya bingung. Aduh, jadi saya kritik balik. Anda ini belum siap. Apa yang mau di-endorse dengan kemasan plastik yang kewer-kewer begini? Ya kan, perbaiki dulu. Nah, itulah sebabnya banyak sekali mereka yang ternyata mengalami kegagalan, mengalami hambatan, itu karena mereka nggak berubah mindsetnya. Dan mereka berpikir harus selalu dimanja, harus selalu dikasih, harus selalu dibantu. Ya, itulah memang lucu sekali Pak Juanda. Kasus Anda juga saya temui. Banyak kasus seperti itu. Ya. Ya. Oke. Nah, jadi selain dari mentalitas tadi, Pak mungkin ada nggak Pak tips dan triknya nih ya? Pertama untuk
untuk ya tadi untuk ningkatin mentalitasnya. Pertama kan yang pasti yang harus dibenahin adalah mentalitasnya. Kan kayak itu kan kayak satu kebiasaan ya Pak, sulit mengubah kebiasaan. Nah, ada nggak tips dan triknya Pak supaya pertama dari segi mentalitasnya itu bisa berubah, dan kedua adalah supaya kalau dia sudah punya bisnis, bisnisnya bisa naik kelas gitu loh. Kalau tipsnya dan trik, saya nggak ngajarin trik. Itu trik berarti tipuan sulap itu. Tapi kalau tipsnya, kalau Anda mau berubah, cuman Anda yang tahu untuk berubah. Bukan saya, bukan Juanda, bukan motivator, bukan siapa-siapa, dan juga bukan Tuhan. Anda mau berubah, ya Anda sendiri yang harus memulai. Perubahan itu harus datang dari diri Anda. Ya kan, dari kemauan Anda punya willingness enggak? Anda punya kemauan yang kuat enggak untuk merubah? Anda mau datang ke seminar motivasi, diajak cingkrak-cingkrak, jalan di atas bara api dan sebagainya, itu tidak merupakan hal yang berhubungan langsung dan pasti dijamin Anda bakal sukses. Ya kan? Karena apa? Banyak akhirnya kembali lagi. Pada saat itu masih fenomenal euforia dan Anda merasa, wah saya sudah luar biasa. Berapa persen yang betul-betul berhasil? Nggak banyak yang betul-betul akhirnya betul-betul berhasil. Janda Chiang Kai-shek, mendiang janda Chiang Kai-shek dari Taiwan, dulu Perdana Menteri, itu mengatakan Tuhan itu tidak akan menolong orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Jadi yang bisa menolong diri Anda itu siapa? Ya Anda. Yang bisa merubah diri Anda dimulai dari diri Anda. Tapi tips yang paling gampang, saya katakan begini, Anda nggak usah datang seminar motivasi atau dengerin motivasi bolak-balik, karena saya tahu sebagian dari Anda akan mendengarkan masuk kiri keluar kanan atau masuk kiri keluar kiri. Akhirnya nggak masuk sama sekali. Anda dengerin sambil ngantuk. Ya kan? Karena zaman sekarang Zoom, apalagi malam Anda dengerin aja. Mata Anda sambil nonton TV atau mata Anda sambil ngantuk-ngantuk dengerin, tahu-tahu udah habis. Ya kan? IG Live ended, video ended semuanya. Sudah habis, Anda masih tertidur. Apa poin yang Anda dapatkan di situ? Tetapi ini yang penting. Anda harus masuk sebuah komunitas. Di mana komunitas itu selalu aktif membangun satu sama lain. Anda masuk sebuah komunitas, di mana komunitas itu ada warna values, nilai-nilai yang bisa Anda ambil. Anda masuk komunitas, di mana komunitas itu rela sharing, berbagi ilmu, pengalaman, dan pengetahuan. Dan Anda simak baik-baik. Karena setiap pengalaman yang dibagikan itu bisa mungkin akan menjadi oktan tambahan untuk Anda. Meningkatkan oktan bahan bakar, menghidupkan kembali BBM Anda yang mau habis. Sehingga Anda, wah iya ya, harusnya begini ya. Itu enggak saya lakukan. Jadi kalau Anda ikut komunitas seperti yang demikian, termasuk malam hari ini, setiap hari Kamis, kita RKP juga ada acara. Memang pas persis dengan acara Pak Juanda, tetapi nggak masalah. Kita bahkan malam hari ini adalah salah satu bentuk kolaborasi. Dan acara kami setiap Kamis malam itu bisa pernah sampai jam 10, kadang pernah juga sampai jam 11, 3 jam gila. Kenapa? Sharing, tanya jawab, ngasih inspirasi, ngasih berbagi pengalaman. Dan akhirnya melalui komunitas ini ada perbaikan-perbaikan. Ini salah satu contoh ya, saya langsung mau kasih contoh-contoh saja ya. Nah ini salah satu contoh yang saya tampilkan adalah bagaimana sebuah produk itu bisa berubah kemasannya. Nah, lihat ya. Ini adalah apa? Keripik kentang telur asin. Kemasan awalnya jelek. Dia berusaha memperbaiki kemasan. Setelah ikut RKP, terus diskusi dengan saya, Kopdar pakai prokes, dia baru memperbaiki kemasannya. Dan lumayan ini laku. Nah, sudah mulai pakai ini apa? Taste of experience. Ini ada rasa ebi, ada rasa ebi pedas, ada rasa telur asin. Nah, keripik kentang biasanya apa? Original, kemudian apalagi sambal, pedas dan sebagainya. Tapi ini pakainya ebi. Nah, jadi saya bilang nggak usah banyak-banyak varian produknya. Terus ada lagi yang pasti Anda tahu teh bunga telang, ya tahu ya?
bunga telang. Nah, ini dikemasin. Ini juga anggota RKP ini, Wiwin. Tapi dia bukan pelaku langsung. Dia membina UMKM dan menjadi mentor ini dari Pangandaran. Ada yang bahkan sudah membuat ini wedang. Ini wedang ini sudah sampai ke Amazon di Kanada. Waktu itu saya tunjukkan langsung kepada Pak Dirjen Ekspor, Pak Kasan Mukhri, dan ini juga sudah mengirimkan sampel sampai ke beberapa negara. Ini dari Bandung. Oh, banyak sekali kalau saya tampilkan ini bisa ngabisin waktu ini. Ya. Nah, itulah salah satu contoh karena berada di komunitas dan ya saling berbagi, termasuk saya juga berbagi kepada anggota saya pengalaman saya sebagai ya pelaku bisnis, sebagai eksportir, bukan hanya sebagai konsultan. Ya, saya pernah jadi eksportir, saya jadi pelaku bisnis juga. Saya memberikan ide-ide. Contoh, saya memberikan ide yang sampai sekarang saya belum dapat kabar ini. Saya sudah masuk bulan puasa, saya minta bikin cookies kurma. Cookies yang berbasis kurma. Ya, yang ditawarin nastar lagi, nastar nanas lagi, nastar nanas lagi. Kapan ini ada nastar kurma? Itu kan bentuk inovasi, ya kan? Mentalitas out of the box-nya ini nggak jalan. Saya bilang, tolong dong bikin nastar kurma. Nanti mungkin saya akan pesan buat bingkisan. Nggak ada. Bikin nastarnya itu lagi, nastar nanas lagi, nastar nanas lagi. Ya, ada yang berusaha bikin nastar strawberry. Ya, tapi nggak ketemu karena mindsetnya adalah nanas. Tapi saya bilang, kurma adalah salah satu panganan wajib di bulan Ramadan. Setuju kan? Setuju toh? Setuju. Pasti, Pak. Dan kurma menjadi tren. Sekarang ada susu kurma, susu segar kurma, laku banget itu, ya. Padahal kalengnya kecil, tapi harganya mahal. Tapi laku. Kenapa? Primadona buah sekarang di negara yang berpenduduk mayoritas Muslim ternyata kurma, dan bahkan saya sendiri ikut makan kurma karena kurma itu kesehatan. Nah, coba pikirkan, dan kurmanya juga memang betul-betul rasanya kerasa. Nah, ini belum ada yang bikin. Sampai sekarang saya masih menunggu, sudah kasih ide ke beberapa pembuat cookies, nggak ada yang bikin. Iya Pak, nanti 1 minggu ya, kasih waktu 1 minggu. Udah 2 bulan nggak ada kabar. So what? Anda rajin ikutin seminar motivasi, IG Live, motif apa segala macam, tapi tidak melakukan sesuatu yang sudah diberikan. Inovasi. Anda tidak melakukan. Sementara yang lain sama-sama bikin nastar nanas bersaing dengan Anda. Tinggal siapa yang bikin lebih baik. Akhirnya saya beli. Wah, daripada lihat jajaran nastar nanas yang begitu banyak, saya beli yang berbeda aja dah. Ya kan, saya yang berbeda. Kemasannya, toplesnya juga beda. Nah, ini bukan nastar nanas. Jan Hagels. Jan Hagels. Gitu. Nah, itu dia. Jadi, sesuatu yang out of the box itu dicari. Nah, mungkin ada yang berkomentar. Kurma terlalu manis. Jangankan kurma terlalu manis. Nastar aja juga sangat manis. Karena kadang-kadang terlalu manis. Sedangkan kurma supaya tidak terlalu manis bagaimana? Coba develop apa yang dicampur supaya memang tidak terlalu manis. Bisa. Sedangkan nanas, udah kebiasaan nanasnya sudah manis, tambahin apa lagi supaya kelihatan lebih kental nantinya. Harus pakai gula dan sebagainya. Nah, kurma mudah didapat nggak? Sekarang mudah didapat, orang sudah di budidaya lokal kok. Nah, itu poinnya. Ya, Pak Juanda. Ya. Nah, tadi menarik yang Pak Yaya sampaikan bahwa kita untuk memperluas jaringan ataupun untuk memperluas pasar ya harus ngikut komunitas, Pak. Kata Pak Yaya. Betul. Kayak komunitas ada RKB, ada iCommunity dan lain-lain. Nah, pertanyaannya adalah gimana Pak kita cara taunya komunitas itu berbobot atau cuma sekedar komunitas biasa-biasa aja, atau kan komunitas banyak Pak, ada yang gratis, ada yang berbayar, ada yang macam-macam gitu loh. Bahkan ada beberapa mungkin bisnis bikin komunitas akhirnya dijualin Pak, dijualin. Akhirnya suruh beli jual produk-produknya dia doang gitu. Nah, gimana cara kita bisa mencari tahu bahwa komunitas ini layak atau tidak untuk kita ikuti Pak? Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Yuliana. Ibu Yuliana sudah bergabung ya? Ibu Yuliana Dewi. Selamat malam, bisa mendengar suaranya? Selamat malam, Pak. Hai.
Karena pertanyaannya menarik, bagaimana mengetahui komunitas itu berbobot atau tidak, saya akan minta salah satu dari Ibu Yuliana atau Ibu Indri untuk membantu saya menjawab. Apakah komunitas seperti RKB ini buat Anda bermanfaat atau tidak? Silakan. Pengalamannya bagaimana? Oke, selamat malam Pak. Mohon maaf Pak, saya masih di rumah sakit soalnya. Nah, Ya, oke. eh, 1 menit boleh. ya. Jadi menurut saya sangat bermanfaat sekali Pak, karena memang di sini di RKB ini banyak orang bagus Pak, orang-orang hebat, orang-orang bagus yang bisa menjadi mentor dan menjadi panutan buat kita Pak. Jadi misalnya kita selama ini mungkin sudah berjalan sendiri gitu ya, sudah berjalan sendiri, kita punya usaha sendiri, tetapi di dalam RKB ini kita bisa melihat betapa banyak orang-orang yang lebih hebat dari kita dan kita bisa sebetulnya mengambil apa ya, sharing yang mereka sampaikan di dalam grup. Banyak mentor-mentor bagus seperti Pak Yahya, Bu Levita Supit, Bu Eka Sari Lorena. Betul-betul saat ini untuk saya beliau-beliau ini adalah mentor yang bagus sekali untuk usaha yang kita sedang jalankan ke depan. Mungkin Pak Yahya. Ya, terima kasih. Ada satu lagi, Ibu Aina ada, Ibu Aina. Ibu Aina? Ya, selamat malam Pak Yahya. Nah, coba sharing Anda. Bagaimana manfaat komunitas dan tolak ukur komunitas yang berbobot untuk Anda? Ibu Aina ini adalah pelaku UMKM untuk kuliner. Tauto, Ya. Tauto itu makanan khas dari Pekalongan. Silakan Bu Aina. Ya, baik. Selamat malam teman-teman semua. Apa yang bisa saya sharing semenjak saya tergabung di RKB dari bulan Januari ya, Pak ya, kalau nggak salah ya. Wah, itu lupa, saya lihat juga nggak tahu. Ya, ya baik Pak. Itu saya merasa sangat banyak memberikan RKB itu banyak memberikan kepada saya itu inspirasi, ide, bahkan produk saya yang terakhir pun kan terinspirasi dari Pak Yahya juga yang Mikwah itu gitu. Sebelumnya saya nggak berani maju gitu. Saya merasa saya stuck di warung aja gitu, nggak berani mengembangkan produk-produk, paling banter juga frozen. Jadi semenjak saya tergabung di RKB, saya melihat wah teman-teman ternyata banyak yang punya inovasi-inovasi yang hebat, yang bagus gitu. Jadi dari situ saya mulai melangkah sedikit-sedikit sambil belajar, mencari tahu dari sisi kemasan, dari sisi ketahanan produk, kualitas produk. Jadi banyak dibantu juga oleh teman-teman RKB seperti misalkan desain kemasan itu saya dibantu sekali oleh Mbak Indri. Halo Mbak Indri. Ada Mbak Indri juga di sini, betul. Ya, itu dari Mbak Indri yang membantu desain kemasannya. Terus juga kita juga kolaborasi juga dengan bawang gorengnya Mbak Indri juga. Juga mie sebagai bahan dengan utama. sago mie. Ya, itu. Betul, Pak. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya deh, dan saya lihat ini secara kualitas dari pengajaran pembinaan dari Pak Yahya juga secara langsung dan gak langsung memberikan kita banyak dampak juga yang bisa kita lakukan untuk kolaborasi dengan teman-teman RKB selanjutnya Pak, yang lain gitu. Demikian sih Pak masukan dari saya, kasih. Pengalaman saya. Jadi pertanyaan daripada Bro Juanda itu dijawab oleh testimoni. Ya, saya menggunakan testimoni. Bagaimana memilih berbobot adalah manfaatnya harus dirasakan oleh anggota. Jadi tadi Ibu Aina ini juga akhirnya berkolaborasi dengan yang lain, jadi bisa melebar. Indri punya kemampuan untuk mendesain, bisa membantu. Nah, kemudian juga ada beberapa yang lain lagi. Tadi Ibu Yuliana itu sudah berhasil mendapatkan kontrak ekspor kopi dan terus akan berkembang lagi dengan negara-negara lain, itu dengan Australia. Dan beliau sudah mengembangkan juga rencana untuk pengembangan gerai yang sudah ada di Toronto. Dia akan kembangkan lagi yang lain, bekerja sama dengan partner-partner yang ada di sana. Nah, tapi pada saat mengembangkan bertanya kepada siapa? Masuk ke komunitas yang di situ bukan hanya anggotanya UMKM, tapi harus ada mentor juga.
Karena mentor itu yang akan berbagi, yang akan ikut sharing untuk membantu mereka. Jadi saya biasakan di komunitas saya itu adalah supaya ada mentor senior yang bisa berbagi pada UKM-UKM binaan ini sehingga mereka bisa naik kelas. Karena UMKM itu mau naik kelas itu harus dibentuk sebuah ekosistem, bukan ekosistem. Ekosistem akan memberikan manfaat kepada mereka. Kalau ekosistem hanya akan membuat pemimpinnya, leadernya atau orang-orang tertentu itu ngetop sendirian, tetapi manfaatnya tidak dirasakan oleh anggota. Demikian penjelasan jawaban saya Pak Juanda ya. Semoga ini juga bisa berkenan buat yang lainnya. Thank you. Nah Pak, pertanyaan terakhir dari saya sebelum teman-teman juga kita open untuk teman-teman yang mau bertanya, yang mau berdiskusi juga silakan ya, nanti boleh tulis di kolom chat, nanti saya bisa bantu bacain, atau kalau teman-teman mau bertanya langsung kepada Pak Yahya juga silakan, seperti itu ya. Nah terakhir Pak, sebenarnya apa saja sih yang harus disiapkan UMKM agar bisa bersinergi dan berkolaborasi Pak? Karena kayak tadi Bapak bilang, mungkin ada orang-orang yang bilang, aduh saya mah belum siap, aduh saya mah apa tuh, gitu kan. Nah, apa saja sih Pak? Gitu. Apa cukup mentalitas saja, yang penting udah pokoknya saya ajak semua kolaborasi, modal nekat kayak gitu Pak. Kolaborasi itu adalah ibarat perkawinan. Pak Juanda sudah menikah belum? Sudah. Oh sudah ya. Waktu mau menikah itu Anda pacaran nggak atau langsung nikah? 10 tahun pacaran Pak. 10 tahun. Waduh luar biasa. Saya cuma 2 tahun, Anda 10 tahun. Hebat ya. Itu adalah masa penjajakan cukup lama yang kemudian akhirnya berujung kepada pernikahan. Menikahnya sudah berapa lama? Menikahnya dari 2011. Jadi udah 10 tahun 10 juga. tahun juga. Nah, jadi ada 10 tahun penjajakan, 10 tahun sekarang sudah bersama, ya kan? Semoga langgeng. Tapi kolaborasi juga demikian, ada penjajakan. Penjajakan bisa lama, bisa pendek. Ketika kita berkolaborasi, itu adalah memadukan dua kekuatan yang berbeda. Pada dasarnya itu berbeda, bukan sama, ya. Jadi jangan salah. Kolaborasi itu sebenarnya adalah memadukan dua kekuatan yang berbeda untuk saling melengkapi. Ya, sekali lagi, kolaborasi pada dasarnya adalah memadukan dua kekuatan ya yang berbeda untuk saling melengkapi sehingga menjadi kekuatan yang lebih besar. Kalau misalnya kolaborasi itu memadukan dua kekuatan yang sama, biasanya di tengah jalan berantem. Gua yang ini, karena sama. Tapi kalau kolaborasi itu memadukan kekuatan yang berbeda, misalnya saya punya satu perusahaan unik ya. Partner saya jagonya di ini, elektrifikasi, robotisasi. Dia pokoknya jagonya R&D. Dia seorang dokter, partner bisnis saya. Yang satu lagi jagonya di marketing. Yang saya sendiri lebih banyak ke strategi bisnis dan bagaimana nanti membuat bisnis plan jangka panjang, blueprint-nya seperti apa, termasuk mencari pendanaan. Nah, karena saya juga berkecimpung sebagai konsultan untuk perusahaan-perusahaan yang go public, saya mempersiapkan saat ini sudah ada kurang lebih 4 dan 1 siap ring the bell. Sebentar lagi mungkin 5 perusahaan. Jadi saya mengatakan kolaborasi itu adalah memadukan dua kekuatan yang berbeda. Jadi tadi yang satu jago di dapur, yang satu jago marketing, yang saya menyusun strategi. Kalau semuanya di dapur, siapa yang jualan? Itu bukan kolaborasi, ya, maka ribut nanti. Gua masak ini ya, jangan, gua yang masak. Masakan lu sama gua enakan gua. Ya kan? Ya repot kan, itu bukan kolaborasi nanti akhirnya. Kompetisi di dapur. Nah, oke, yang satu saya yang marketing. Oh, gue juga marketing. Nah, yang di dapur siapa? Ya kan, semuanya mau di depan. Pemain bola mau nyerang semua di depan. Kipernya mengong. Ya udah gue ikut nyerang deh. Kebobolan di belakang. Kolaborasi itu saling melengkapi. Jadi para UKM di sini, saya kasih contoh di RKB. Ayo kita bikin hampers, melengkapi.
bawang gorengnya dari siapa, ini dari siapa, ya kan, bikin hampers. Kolaborasi yang terjadi di RKB salah satunya pengusaha bakwan, tahu ya bakwan Surabaya, itu bakso Malang, ya kan, jualnya pakai dandang, tapi bawang gorengnya nggak usah bikin, dia sekarang beli sama Ibu Indri. Ngapain gua pusing-pusing ngirisin bawang, baksonya tambah rame, yang pesen tambah banyak, dia mesti ngirisin bawang dan itu berlinang air mata. Mendingan beli bawang goreng yang sudah jadi dan rasanya enak, crispy. Pesen sekaligus berapa puluh kilo. Itu namanya kolaborasi yang saling melengkapi, ya kan? Sehingga dia fokus kepada bikin baksonya, bakwannya terus melayani order-order, bawangnya dari dia. Saling melengkapi. Ada satu kolaborasi lagi. Di sini ada Pak Lukas Christian ada atau tidak, tapi Pak Agung Halim saya lihat ada dengan Ibu Yuliana. Spekuk dengan kopi. Dikawinkan, dipaketkan. Ini kolaborasi. Coba kalau kopi sama kopi, ya saingan, ya kan? Tapi minum kopi sambil ada cookiesnya, ada spekuknya, camilannya. Cocok, ya kan? Nah, ini juga kolaborasi. Produknya dibundling. Jadilah sebuah perkawinan. Nah, jadi kalau Anda ingin berkolaborasi, pertama, carilah apa yang bisa saling melengkapi dengan Anda, produknya. Dan kedua, lihat apakah karakternya, bisnisnya juga cocok dengan Anda. Karakter bisnisnya cocok dengan Anda. Dan yang ketiga, maksudnya karakter bisnisnya cocok begini. Anda mau ngasih utang, kalau dia nggak mau ngasih utang, nggak bisa, mesti kontan. Kalau perlu lu bayarin dulu. Nah, karakter bisnisnya sudah beda, ya. Nah, yang ketiga itu adalah karakter pribadinya. Karakter pribadinya juga harus Anda perhatikan baik-baik. Ya kan? Karakter pribadi ini penting loh. Ada yang dia tertutup, nggak mau terbuka, nggak mau open, ya kan? Nah, ini repot. Nah, ini penting. Ada yang karakter bisnis, ada karakter pribadi. Jadi di dalam kolaborasi itu harus open, harus terbuka. Ya, kalau nggak akan terjadi. Saya yakin Pak Juanda sama istri pasti harus terbuka. Makanya bisa menikah. Coba kalau dari awal saling membohongi. Apa yang terjadi? 10 tahun pacaran, 1 tahun menikah, langsung bubar. Betul kan? Ternyata saya pantau sampai sekarang, saya pasang radar, ternyata Pak Juanda tetap aja ini masih romantis, masih baik-baik. Ya kan? Nah, itulah kolaborasi, ibarat kata pernikahan. Begitu Pak Juanda. Oke, thank you Pak Yaya. Nah, tadi saya lihat ada Bu Wani, ada Resen ya, atau siapa teman-teman yang mau bertanya silakan. Di sini juga ada bos saya nih, Bos Sudarminto. Halo, ada Bos. Pak Sudarminto, ada Ibu Kyun. Ini wah banyak. Ini teman-teman hebat ini. Bro ya. Bos. Selamat malam Bapak-Bapak. Pak Sudarminto nih. Siap. Ya, halo Bu silakan Wani, yang mau silakan, bertanya, silakan nyalakan Ya. video dan suara. Yang lain matikan dulu suaranya ya. Mic-nya dimatikan dulu. Silakan. Selamat malam Bapak, Pak Yahya dan Bapak satu lagi tuh ya. Saya Wani di Bekasi. Saya juga mitra binaan RKB nih Pak. Tapi RKB Bekasi ya. Saya akui RKB itu wadah yang sangat-sangat keren memang. Keren dan saya lihat memang signifikan, artinya dari yang mereka masih nol sampai akhirnya packaging keren-keren, kemasan, dan saya lihat juga banyak peluang sekali, sangat-sangat banyak kegiatan yang bermanfaat yang untuk scale up kita. Tapi nih Pak, ada underline-nya sedikit, mungkin untuk dimasukkan sedikit aja. Boleh. Kebetulan saya bidangnya fashion, Pak. Kayaknya kalau untuk fashion masih kurang ya persentasenya. Jadi mungkin kadang saya dapat manfaat juga banyak, tapi kalau dibanding makanan dan minuman, sepertinya yang paling kecil itu memang fashion ya kesempatannya. Gitu aja Pak. Terima kasih. Tapi sekali lagi saya akui memang luar biasa keren. Saya jadi tahu banyak itu memang dari RKB. Baik.
ketika saya membangun RKB sekitar menjelang akhir tahun lalu itu memang sebenarnya saya pengen semuanya masuk. Tetapi saya berharap supaya semuanya merasakan manfaatnya, saya berharap tuh aktif. Anda juga saya harapkan tuh aktif loh. Karena saya tahu produk Anda tuh oke. Caranya aktif di dalam posting Anda boleh komentarin, boleh bertanya, boleh komentarin. Sehingga kita akan tahu, oh ini gimana ya? Ada produk yang bisa nggak nih mengawinkan fashion tas dengan makanan, bisa nggak? Bisa. Bebek Timbungan dari Bali ketika mereka promosi itu mengirimkan frozennya ke dalam tas anyaman. Makanan-makanan kering, bawang goreng atau kopi sekalipun bisa dibundling sama tas. Anda tinggal bikin tas yang lebih terjangkau kemudian dibundling. Dan itu juga dilakukan oleh Yayasan Autis. Mereka anak-anak autis membuat tas, kemudian di dalamnya diisi batik. Ya kan? Terus dikasih apa? Teh juga, ada teh di dalamnya. Nah, itu kan salah satu kolaborasi lintas industri yang bisa saling melengkapi. Saya dengan Pak Juanda, walaupun sama-sama harinya hari Kamis, nggak bersaing. Makanya saya Pak Juanda bilang, oke, ayo aja. Kenapa? Saya anggap ini adalah mitra. Mungkin suatu saat bisa saling melengkapi, akhirnya bisa setiap berapa bulan bikin acara bersama. Betul nggak Pak Juanda? Ya kan? Betul. Sekarang betul saya dong. jadi narasumber, nanti lain kali Pak Juanda yang jadi narasumber, saya korek-korek dia. Ya kan? Bisa saling melengkapi. Nah, Anda juga bisa. Nanti setelah acara selesai, setiap diskusi di WhatsApp, silakan lebih aktif. Coba nanti akan ketemu. Apakah itu kopi yang premium, yang mulai dibikin premium, Ibu Yuliana juga mulai bikin nih, kemasannya dibikin premium segala macam, masuk ke dalam kemasan bentuknya tas, di mana di situ juga disediakan untuk seduhan kopinya, mau kapot misalnya, jadi satu paket. Why not? Dikasih pita, ya berwarna apa segala, tulis Selamat Hari Raya Idul Fitri. Why not? You can do that. Ya, kolaborasi seperti dilakukan. Makanya binaan saya yang ada di RKB maupun di beberapa komunitas Asia Pasifik dan sebagainya, saya harapkan aktif dalam grup. Saya mendapatkan order dari mana? Tanya, Pak ada ini enggak? Jepret saya posting, breng. Langsung yang menawarkan diri itu perusahaan yang menawarkan, saya punya produk. Ternyata di total hari ini 12. Mulai dari yang produsen sampai yang broker-broker. Keluar semua dari sarang persembunyiannya. Tapi kalau diskusi nggak pernah nongol. Begitu ada Kang Tau, keluar semua. Ayolah, jangan cuma kalau ada Kang Tau keluar, tetapi aktif. Sehingga begitu keluar, saya baru tahu ini belum bisa, ini kemasan masih jelek, ini belum sanggup, ini belum ada sertifikatnya. Coba kalau aktif, ya kan? Jadi kita bisa tahu. Ya, semoga jawaban ini memuaskan. Ayo, mulai hari ini setelah acara ini kita kolaborasi. Siapkan. Harus kolaborasi dan inovasi ya Pak. Iya, Anda bisa bikin tas dari apa anyaman atau apa yang lebih murah, tapi kemudian memang dibanding dengan produk yang makanan yang cukup oke, ya kan? Bisa. Nanti Mbak Indri itu bawang goreng, Anda lihat di grup kan saya sempat posting buat hari raya, dia ganti kemasannya dan dia nggak cuma jualan bawang goreng. Dalam satu paket itu ada bawang goreng, ada kurma, ada cookies. Kurmanya dari mana? Dia nggak nanam kurma, dia dari orang lain. Cookiesnya dari orang lain. Tapi mendesain kemasannya dia semua. Kalau misalnya satu saat ada kolaborasi dengan dia, bisa nggak kita bikin souvenir buat BUMN segala macam, isinya seperti ini tapi dikasih tas? Bisa saja, ya kan? Nah, itu pendapat saya. Jawaban Pak. saya untuk Anda. Jadi ada ini. Ya, ada. Siap. Oke. Waktu Natal Ya, waktu Natal itu saya dapat tas. Tas itu dibuat oleh anak-anak autis dan di dalamnya itu isinya bukan tas kosong, tapi tas itu ada muknya, ada apa, ada teh dan ada makanan lain-lain dalam satu bingkisan. Ternyata itu buat hampers, keren, ya kan? Ya. Harganya berapa? 350.000. Ya, tasnya sebenarnya nanti saya bisa kasih fotonya ke Anda. Tasnya seperti apa, ya kan?
Tapi bayangkan kalau ini 100 tas jadi berapa? Ya, oke. Ya, Ada memang lagi benar silakan. sekali Pak Yaya. Ya, jadi kalau misalnya kita ada di dalam sebuah grup, ya kita harus aktif, jangan jadi silent reader gitu Pak ya. Karena kalau jadi silent reader, nggak kelihatan siapa dia, apa produknya gitu. Sama Ya. seperti malam hari ini. Kalau teman-teman malam hari ini cuma jadi pendengar pasif, nggak mau bersuara, nggak mau nanya, ini yang lain pada nggak tahu teman-teman bisnisnya apa gitu ya. Nah, ini ada dari Pak Firman nih Pak Yaya. Pak Yaya, saya Firman dari aplikasi Wirausaha Maju, siap support pengembangan usaha kawan-kawan RKB di sistem administrasi usaha. Nah, pertanyaannya adalah Pak Firman udah join RKB belum? Kalau belum, join dulu Pak. Boleh, nanti Anda silakan join ya. Kan kenalan dulu Kalau Anda gitu kan. sudah ada di iCommunity pun nggak perlu keluar. Karena kita nanti satu saat akan kolaborasi, menggabungkan. Jadi kekuatan di iCommunity itu saya tahu potensi dan kompetensi Pak Juanda di mana. Dan saya dan tim mentor saya itu kekuatannya di mana. Kalau kita gabungkan, wow. Saya cuma bisa bilang wow. Ya, silakan. Nyambung pertanyaan ke Pak Haryanto nih Pak. Gimana cara gabung RKB Pak? Gampang, nanti kirim WA saja ke saya boleh, ke Pak David, itu Pak David juga sudah bergabung. Jadi di RKB itu saya nggak sendirian. Saya punya mentor-mentor dan punya leader di setiap wilayah. Di Jawa Barat itu ada koordinatornya Pak David. Tolong tulis ketik nomor HP-nya ya, Pak David, itu yang Jawa Barat. Sementara di Jawa Timur juga ada Indri. Indri juga ada, itu David ya. Indri sementara membantu dan Ibu Sherly untuk Jawa Timur. Kalau di Kalimantan itu ada Ibu Yosi Juntak, Yosi Simanjuntak, itu di Kalimantan ya. Saya sendiri ada di 081 7028 6888 ya. Nanti Oke, dibantu ditulis boleh diulang oleh Pak, Pak saya David. ketikin. 081 Ya. 7028 Ya. 6888 ya. 888-nya 3 kali Ya, Pak. 83 kali. Inilah tim-tim saya. Ya, di samping ada juga Ibu Wiwin. Ya, itu juga mentor untuk UKM di daerah-daerah. Nah, silakan mau bertanya boleh. Cuman HP saya 24 jam. Jangan lupa. Ya. Lihat di kolom chat ya. Ini banyak teman-teman juga yang sudah memperkenalkan diri, bisnisnya, nomor teleponnya. Teman-teman silakan. Ya, saling kolaborasi, saling kontak ya, tapi ingat teman-teman ya, pesan dari Pak Yaya. Oke, kalau Anda mau berkolaborasi itu seperti Anda mau pacaran ya, kenalan dulu, PDKT dulu gitu ya. Jangan sampai dapat nomor telepon langsung ditelepon, langsung dijualin gitu ya, bukannya kolaborasi malah jualan gitu. Kalau kita kolaborasi jangan pakai prinsip cinta satu malam. Ya, kenalan dulu ya, jangan langsung jualan karena teman-teman mau kolaborasi seperti itu. Nah, ini ada Putri Kalimaya nih, angkat tangan nih. Jadi kenalan dulu ya, tunggu nih. Mam Saya kasih syarat. Nah, mesti nyalain videonya. Putri Kalimaya mesti nyalain videonya. Aduh, malu. Udah dasteran ini Pak. Halo Pak Yahya, Opa. Halo, luar biasa ini, teman lama ini. Bro Juanda. Halo. My brother. Ya, Pak Yahya mau ikutan RKB bagaimana? Saya mau daftar. Itu RKB itu Rumah Kreatif BUMN maksudnya? RKB itu tidak di bawah BUMN. Ada RKB yang di bawah BUMN. Kalau ini rumah kolaborasi bersama ini independen. Tapi kita bisa ke Kemenkop, kita bisa ke BUMN, kita bisa kemana-mana, bebas. Ya. Itu. Baik. Jadi kalau mau tadi boleh dicatat nomornya yang sudah ada, boleh nanti minta Pak David untuk di-add masuk ke RKB. Siap. Silakan. Terima kasih Pak Yahya. Ya, saya mau konsultasi, mau bertanya juga. Pak Yahya, saya ini kan ya memang teman-teman tahu lah saya bisnisnya palu gada gitu. Ya, saya ada. Mau gua ada ya. Apa yang mau gua ada.
Pokoknya Hebat dari dulu nih, sampai Wani. akhir. Iya, saya sudah ada PT juga, PT Jagat Semesta Buana. Jadi menguasai seluruh dunia gitu. Hmm. Nah, saya punya produk yang buatan kami sendiri adalah dari kayu, Pak, handicraft gitu, dari talenan, kayu jati, sedotan, sumpit, Mhm. piring dan sendok spatula gitu ya, yang dari kayu jati. Nah, itu memang saya sampai sekarang nih belum punya kolaborasi lah. Baru mau menjajaki kerjasama dengan pihak Korea. Nah, pihak Korea ini udah mesen sama kita tadinya 2 kontainer untuk sedotan kayu karena di Korea sudah nggak boleh pakai plastik ya. Jadi mereka memesan sedotan kayu, udah kirim sampel dan sebagainya. Dilalahnya bosnya kena cancer, habis itu langsung udah ke pending lah gitu. Jadi kita udah lumayan juga udah ngeluarin dana untuk stok dan sebagainya gitu ya. Ya sudah, jadi akhirnya kita stop dulu. Nah, makanya jadi saya menjadi reseller dari beberapa produk-produk gitu loh. Produk apa aja yang bisa saya jual gitu. Ya, kekuatan saya memang lumayan di sales and marketing gitu. Apapun yang saya jual pasti laku gitu istilahnya. Nah, saya minta Terbukti kalau ini testimoninya terbukti. Iya. Iya, dilawan. Ora, ini loh koko saya loh yang luar biasa, koko bos tuh, Koko Sudarminto. Iya, jadi saya mohon saran apa sih yang bisa saya fokuskan gitu, Pak. Saya sih sekarang memang lagi fokus mau jadi eksportir sebenarnya karena memang saya lihat pasar dalam negeri udah terlalu banyak pemainnya gitu ya, dan ya terus terang agak slow lah saat ini kondisinya gitu. Jadi saya lagi mau merambah ke luar negeri gitu loh. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana membidik market pasar yang tepat, mencari buyer yang tepat gitu ya, bagaimana memulainya gitu. Saya udah ikut beberapa grup-grup komunitas tadi yang seperti Bu Juanda sampaikan. Jadi memang enlarge your network gitu. No networking, no working. Jadi setiap ada grup apa saya gabung. Pokoknya belajar di situ, ngamatin dulu. Memang jadi silent reader dulu. Ini grupnya ngapain sih gitu kan? Kalau ada pembelajaran ya udah saya ikut. Pokoknya setiap hari belajar gitu. Itu aja. Terima kasih. Banyak grup sampai bingung ya. Saya juga bingung banyak grupnya. Kemarin yang nanya di grup yang mana ya? Kemarin yang nanya grup mana? Wah, nyari. Grup saya ada 100 lebih kali. Nah, itu. Tuh, langsung tuh, Mom. Ya, saya kan Dari memang Bu Happy, sedotan kayu bisa kontak Bu Happy nggak? Ya, ini Oh, bisa. Ibu Happy. Bu Happy ya. Bisa. Nanti Ibu saya Happy ini di Houston, di Amerika. Oh, di Houston. Wow. Ya. Jadi begini, saya sambil jawab dulu ya. Ya, siapa ya? Tadi Anda masuk RKB. Memang di RKB salah satu agenda acara kita itu adalah belajar dan mencari pasar ekspor. Beberapa acara yang saya fasilitasi baik RKB maupun CEO Business Forum itu bekerja sama dengan kedutaan-kedutaan, dengan atas perdagangan, dengan ITPC, dan juga dengan diaspora Indonesia di seluruh dunia. Dalam waktu dekat ini saya juga diminta oleh Pak Tantowi untuk bikin lagi Zoom ketiga mengenai pasar Pasifik. Kemudian Pak Johari juga meminta untuk melalui ya kita punya CBF termasuk tadi dengan Pak Kementerian Menko Maritim juga untuk memfasilitasi acara dengan luar negeri. CEO Business Forum kita terlibat tadi meeting, makanya tadi buru-buru di jalan saya sudah berusaha selap-selip walaupun ya takutnya nanti saya nggak keburu. Nah, RKB mengadakan acara dan kadang-kadang kita sambil sharing dan konsultasi. Kalau negara ini tuh syaratnya apa ya? Kalau ke sini tuh siapa ya bayarnya ya? Hari ini ada rekan-rekan RKB yang luar biasa, ada Ibu Happy, ada Pak Rahmat, ada Ibu Diandra, ini juga dari Forum Trade Expo Indonesia, itu ada di luar negeri semua. Nah, ini belum kalau misalnya ditambah lagi nanti dengan yang dari Australia itu juga ada, dan besok malam kalau Ibu mau ikut jam 9 malam itu kita ada Zoom loh, jam 9 malam dengan Amerika.
Ya? Boleh, boleh. Siap. Nah, tapi jam 9 malam. Nanti begitu masuk RKB Anda lihat flyernya. Saya akan teruskan kepada Anda. Siap. Nah, Oke. kita di grupnya nggak gede-gede, Bu. Jadi gini, kalau kita zoom orangnya kebanyakan, itu nggak fokus, Bu. Ya kan? Kita zoomnya orang nggak banyak, kelihatannya kok sedikit ya. Itu malah lebih enak. Kayak begini. Tapi kalau orang kita zoom sampai 500 orang, Iya. follow up-nya pasti nggak ada. Follow up-nya apa, ya kan? Betul. Tapi kalau kita zoom cuman ya nggak ada 100 orang bilang kok sedikit banget. Justru sedikit tapi fokus. Malah kita saling mengenal satu sama lain. Betul. Ya kan? Iya, saya justru Saya juga dengan Zoom yang kecil-kecil seperti ini. Iya, saya juga bisa lebih memperhatikan. Makanya kayak di RKB saya bisa memperhatikan. Saya mengenal anggota saya sama seperti di CEO Business Forum. Saya kenalin anggota saya satu-satu, bisnisnya apa, kesulitannya apa, masalah yang sedang dihadapi apa. Jadi produk Anda itu di Korea memang laku. Bulan depan saya akan jadi pembicara narasumber di Indonesia Investment and Business Forum yang diadakan oleh Shanghai. Nah, saya akan mempromosikan produk dan investasi di Indonesia di hadapan para investor dan buyer di China. Kemudian nanti berlanjut produk Anda juga bisa didisplay sampai di Eropa. Ya. Nah, apalagi Contoh, di sini contohnya. Betul. Nah, kolaborasi ke depan yang saya akan minta dari Juanda itu adalah kolaborasi membuat website bersama. Yang mana websitenya bisa diakses sampai keluar. Nah, ini penting. Nah, nanti di websitenya juga kita bisa bikinin Pak saling koneksi. Jadi dalam arti kalau saya punya website, Om Lihwa punya website, Pak Yaya punya website, kalau misalnya saya mengaktifkan produk ini boleh dijual bareng-bareng, nanti otomatis ke semua website bisa betul, link. Nah, itu yang sudah dibahas dengan Juanda di Kelapa Gading. Ya, waktu itu sempat ketemu dan ada beberapa anggota saya, dan pada saat Juanda ketemu saya, itu saya juga sedang memberikan free mentoring dengan beberapa anggota ya, waktu itu kita ngobrol. Ya, jadi itulah poinnya. Nanti kita kolaborasi, Ibu jangan khawatir, masuk aja ke grup saya, RKB, nggak usah keluar dari grupnya Juanda, karena kita tetap akan ada acara bersama, ya kan, supaya kita bisa saling mengisi. Iya, gitu. Ya. Terima kasih, gitu, Pak Yaya. Pak Yaya, ini ada pertanyaan dari Bu Diana nih Pak. Selamat malam Pak Yaya, saya Diana di Magelang Pak. Produknya minuman ringan rempah instan dengan brand Racik Sewu. Untuk gabung RKB, saya bisa ikut daerah yang mana Pak kalau dari Magelang Pak? Tinggal daftar itu langsung ke. Jadi kalau masuk RKB syaratnya adalah pada saat Anda diundang masuk, invited, Anda harus memperkenalkan nama siapa, kemudian produknya apa, alamatnya di mana. Kalau bisa Anda tampilkan company profile atau foto produk yang dikompilasi, silakan dimasukin ke situ. Dan usahakan WhatsApp Anda itu fotonya jangan fotonya kembang, fotonya kucing, fotonya apa. Sehingga kadang-kadang kita tuh bingung. WhatsApp itu adalah salah satu Anda media berbisnis. Jadi Anda juga harus mengoptimalkan WhatsApp Anda, tampilkan foto diri Anda, tampilkan produk Anda, gonta-ganti silakan, ya kan? Termasuk statusnya Anda. Ya kalau Anda ingin kucing, kembang atau wah lagi kangen makan rujak, ada postingnya makan rujak, ya kan? Nah, yang nggak nyambung lah sama bisnis, ya kan? Kalau ada posting jualan rujak mungkin masih oke, ya. Jadi Anda nanti akan di-invite, yang berminat silakan, kalau Anda sudah catat, Anda WhatsApp, boleh pilih, mau Indri boleh, mau David boleh, mau siapapun boleh. Salah satu aja ya, jadi jangan Anda minta di-invite ke Pak David, terus diminta invite ke Indri, diminta invite ke saya, nanti pusing. Salah satu aja boleh. Nanti yang sudah masuk akan kita jawab. Saya ada di sana, tenang aja, saya ada di sana. Ya? Oke. Nah, ini pada pertanyaan dari Bu Prisil, Pak. Kalau belum punya produk, boleh masuk ke RKB nggak, Pak, untuk dapat bimbingan dari Bu Prisil nih? Anda harus japri dulu, bukan langsung masuk. Anda punya cita-citanya apa? Anda punya goalnya apa masuk RKB? Atau Anda pengen dibimbing apa supaya punya produk? Anda punya kompetensinya apa? Ya kan?
Anda punya keahliannya apa? Anda punya hobinya apa? Jangan cuman, ya saya cuman mau nimbrung aja nonton-nonton segala macam. Ternyata masuk RKB dia cuman adalah agen asuransi. Terus semua dijapriin jualan asuransi atau jualan MLM. Ngamuklah anggota RKB yang lain japri saya, Pak. Kok saya itu yang satu itu nggak pernah ngomong di grup, tapi ternyata dia nawarin asuransi. Nah, atau nawarin MLM. Wah, bertubi-tubi, saya nggak ladenin. Gimana Pak? Bapak jangan dong masukinnya kayak beginian. Waduh, salah lagi kan? Nah, karena kita mau bisnis dan produk kita gitu loh. Produk yang kita bikin, yang kita buat. Nah, itu poinnya ya. Jadi jangan Oke, membabi jadi ini buta juga menggunakan database untuk jualan yang di luar konteksnya. oke. Gitu. Nah, ini juga sekaligus menjawab dari pertanyaan Pak Firman, ada linknya nggak? Jadi saya jawab aja nggak ada gitu ya. Enggak. Kenapa? Karena Untuk saat kalau ini mau nggak masuk ada. RKB harus difilter dulu gitu Pak ya, nggak bisa langsung masuk gitu ya. Ya, untuk saat ini tidak ada iuran-iuranannya. Nggak tahu nanti ke depan kalau kita sudah mulai engine yang harus kita biayai operasionalnya bersama Pak Juanda, otomatis kita akan memungut iuran tapi nggak mahal, ya kan? Nah, ada satu kelebihan ARKB yang akan segera kita luncurkan habis Ramadan ini, habis Lebaran. Apa itu? Setiap bulan kita akan memilih 4 produk, ya, sementara 4 produk. Yang mana minggu pertama dan minggu ketiga itu akan di-endorse, dibikinin video gratis. Wow, keren. Luar biasa. Dan kita tampilkan di mana? Di Raharja Studio, salah satu mentor RKB itu adalah Ibu Swan Komarga, Dapur Solo, pendiri Dapur Solo. Oh, Ciswan, iya. Jadi saya berkolaborasi dengan Ibu Swan, untuk kepedulian kita akan membuat video endorsement gratis. Khususnya kuliner. Kalau bukan kuliner boleh nggak? Boleh, tapi kasih tahu spek produknya. Jadi ada yang ngirim ke saya juga, kalau tadi ngirimnya apa? Ngirimnya tas. Oke, saya lihat tasnya seperti apa keunggulannya, apa kelebihannya. Yang kemarinnya dandang, bakso itu sudah. Nah, saya juga ada di sana. Satu UKM boleh mengirimkan kalau kuliner maksimum 2 produk unggulan. Jangan dikirim semua ya, mabok. Kemarinnya ada yang kirim sekaligus 5, kita cobain satu-satu. Yang enak cuma 2, tapi ya kita kritik. Jadi Anda harus siap kalau dikritik. Ini kurang apa, ini kurang apa. Tapi para pecinta kuliner kalian, ini boleh dicoba. Ini begini. Nah, itu kita lakukan. Setiap bulan akan ada 4 ya dari RKB yang akan kita promosikan melalui Raharja Studio bersama Ibu Swan. Nanti videonya akan kita beri kepada Anda dan juga akan ditayangkan di channelnya YouTube channel Nyonya Swan. Dan Anda pun harus menayangkan di Instagram Anda. Syarat harus punya Instagram minimal. Lebih baik punya Instagram dan Facebook. Nah, ya. Oh, kalau mau kirim kursi, ya alam banget. Ini ada peserta yang mau kirim kursi nih Pak Juanda. Kurasi Pak, Kurasi Pak, kurasi. Untuk kurasi produk. Mau dikurasi, iya. Bu, kalau kursi kirim fotonya dulu aja lah. Terbuat dari apa? Rotan, anyaman, atau apa. Boleh, kirim dulu fotonya ke saya. Ya, ada nomor WA saya. Ya, boleh dikirim dulu. Ya, nanti kalau ada yang bikin ranjang, boleh kirim ranjang sekalian. Kurasi. Kalau yang bikin perumahan, ya udahlah kirim rumahnya sekalian. Ya. Kopi Pak, produknya kopi Pak, bukan kursi Pak, kopi. Apa? Kopi. Oh, saya nggak pakai kacamata. Ini mesti pakai kacamata. Ini tadi bacanya sekilas. Maklum. Oke. Ada lagi silakan. Ya, Pak Yahya, saya boleh bertanya lagi, izin Bro Juanda, satu lagi. Ya. Pak Yahya, apakah kalau misalnya kuliner masuk ke RKB itu harus memiliki produk sendiri gitu? Misalnya saya nggak punya kuliner, jadi saya fokus. Nah, produk sendiri. Gitu. Produk sendiri. Harus produk karena nanti sebaiknya produk sendiri, karena kalau misalnya terpilih untuk di studio itu pembuatnya itu juga akan harus hadir di studio, akan diwawancara. Jadi kuliner itu diharapkan produk sendiri. Jadi kayak yang ini produknya dia sendiri. Begitu kopdar ketemu saya, langsung saya kritik ini. Nah, padahal sebelumnya nggak bikin kemasan seperti ini. Jadi akhirnya diperbaiki seperti itu. Baik,
Siap. Terima kasih. Oke. Sudah cukup ya. Terima kasih. Oke, teman-teman Silakan. jangan lupa ya, kalau teman-teman nge-share nomor kontak di kolom chat, disimpan juga nomor teman-teman yang lain. Jadi jangan cuma sekedar nge-post terus berharap nanti ada yang hubungin. Ingat kunci dari pesan dari Pak Yaya tadi apa? Kita harus aktif. Ya, kita harus aktif dan kita harus PDKT ya, bukan kita mau jualan. Nah, ingat ya, Ya, teman-teman. harus PDKT. Nggak boleh harus- pasif. Pertama nggak boleh pasif. Dan yang kedua adalah pendekatannya harus tulus, bukannya pendekatan karena ada maunya jualan. Seperti itu. Ya, betul, betul. Nah, Jadi ini Pak harus- Rahmat nih dari Amerika nih, pengen share kolaborasi dengan diaspora bisnis. Silakan Pak Rahmat. Selamat malam Pak Rahmat, di sana pagi. Ini Pak Rahmat Putranto Ya, nih. Pak Rahmat nih Luar dari biasa. Amerika nih. Luar biasa sahabat saya. Silakan Pak Rahmat di Washington. Terima kasih Pak Yahya dan terima kasih Mas Juanda, sahabat-sahabat saya yang sangat kreatif ya. Bapak Ibu sekalian, saya cuma mau share sedikit tentang kolaborasi dengan diaspora bisnis ini. Di situ ada Mbak Happy. Mbak Happy adalah partner saya, beliau ada di Houston dan kami selalu bekerja sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya cuma mau sampaikan bahwa potensi diaspora bisnis ini baik di Amerika maupun di Eropa maupun di negara manapun juga adalah potensi yang sangat besar sekali. Nah, untuk melakukan kerjasama tadi yang tadi disampaikan oleh Pak Yahya maupun Pak Mas Juanda tadi, kuncinya adalah kolaborasi. Bagaimana kolaborasi yang saling menguntungkan tadi? Saya mencoba memberikan satu analogi seperti begini. Bahwa untuk menjadi sebuah baju kita perlu mendesain dan menjahit kain itu agar menjadi baju yang bagus. Nah, sama juga dengan kolaborasi. Kolaborasi adalah satu jahitan-jahitan yang harus kita lakukan bersama-sama. Tidak bisa kita lakukan sendiri. Ada yang membuat kain, ada yang membuat benang, ada yang membuat desain, ada yang menjahitnya. Sama juga dengan kita berkolaborasi tadi. Nah, misalnya karena saya tinggal di Amerika, di Washington DC area, saya mau cerita ini bahwa di Amerika ini paling tidak ada sekitar 160.000 diaspora. Nah, dan yang mempunyai bisnis mungkin kurang dari 1.000 ya. Nah, salah satunya Mbak Happy, dia mengelola di daerah Houston. Kami punya komunitas bisnis di daerah Washington DC area. Belum ada yang di Philadelphia, New York, Chicago, dan mungkin teman-teman yang lain. Jadi ada kantong-kantong orang Indonesia yang di mana mereka banyak berada di daerah kantong itu dan mereka juga punya bisnis. Nah, inilah yang harus kita jahit bersama-sama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa di Amerika ini ada orang-orang Indonesia yang memiliki warehouse. Dan ini mungkin satu tempat yang bagus yang Bapak Ibu semua nanti bisa berkolaborasi, ada tempat untuk menaruh barangnya. Cara kerjanya bagaimana nanti bisa dibahas lebih detail mungkin di forum yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin lewat Mas Juanda itu saya dikenalkan dengan Ninja Express ya Mas Juanda ya. Dan dari perkenalan itu saya sekarang ini sedang menjahit bersama-sama dengan tim dari Ninja Express karena mereka sekarang ini hanya mempunyai wilayah cakupan pengiriman seluruh Asia. Dan kami kemarin mengajak dia, ayo kita pikirkan bareng-bareng bagaimana bisa masuk ke Amerika sistem mereka. Karena Ninja Express ini sangat besar sekali. Cuman mereka belum punya market atau punya pengiriman ke Amerika. Nah, sekarang ini mereka sedang memikirkan lewat tim dari head country-nya itu Pak Eric ya. Kemarin kita diskusi bareng-bareng. Nah, mari kita jahit bersama-sama karena begitu kita sudah bisa menjahit, teman-teman UMKM tadi bisa masuk ke sana. Itu yang bisa yang saya mau share. Yang berikutnya tadi Pak Yahya sudah bercerita bahwa untuk produk-produk Indonesia ini UMKM terutama ya,
ini memang ada satu step-step yang cukup banyak yang harus mesti dilakukan. Bagi yang sudah misalnya sudah lolos dengan FDA dan yang USDA, ini khusus makanan ya. Silakan. Tapi yang belum itu harus dilakukan supaya barang itu begitu mau dikirimkan tidak stuck di jalan. Ini perlu. Saya punya satu teman di Indonesia yang ahli FDA dan USDA. Dia perwakilan registrar dari FDA yang berposisi di Indonesia. Nah, itu bisa dihubungin. Tetapi kuncinya satu. Bagi UKM yang masih kelas menengah ke bawah, untuk mengurus izin kayak begini ini, mesti harus berkolaborasi dengan industri yang sama supaya murah ongkosnya untuk mengurus ini, atau lewat koperasi di daerah di wilayah masing-masing. Jadi koperasi tadi menampung produk-produk yang sama, dikurasi bersama-sama di dalam koperasi agar biayanya lebih murah. Endingnya adalah ketika kita semuanya bisa menjahit bersama-sama tadi, maka Indonesia ketika menjual ke luar negeri bisa kompetitif. Ada teman-teman, paling tidak untuk memulainya, ada teman-teman diaspora bisnis yang bisa membantu. Seperti Mbak Happy, saya, dan teman-teman saya tergabung di Indonesian American Association di Washington DC area. Dan juga di Global CEO Indonesia. Terima kasih Pak Yaya, terima kasih Mas Juanda. Thank you Pak Rahmat. Ya memang itulah salah satu manfaat ya dari kita berkolaborasi gitu ya. Jadi network ataupun jaringan itu sangat mungkin sekali untuk terbuka ya. Sama seperti saya bisa kenal sama Pak Rahmat, sama kenal Pak Yaya, dan ada Pak Sudarminto ya, sama Pak Hendra dan teman-teman yang lain gitu ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Silakan ya, kita mungkin ada satu atau dua pertanyaan lagi untuk Pak Yaya. Nggak ada? Kalau nggak ada, izinkan saya untuk men-sharingkan tentang iCommunity ya. Oke, Pak Rahmat, ada yang minta nomor teleponnya Pak, kalau boleh di kolom chat Pak. Ya, Pak Putra, silakan Pak. Siap, udah saya tulis. Halo. Ya, silakan Pak Putra. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Yahya. Selamat malam juga Pak Rahmat ya. Kemarin saya ikutan juga dan Pak Juanda juga. Kemarin saya ikutan Zoom sama Menteri Menparekraf Sandiaga Uno juga sama Pak Rahmat. Ya, Pak, yang saya mau tanyakan tadi untuk kurasi produk itu gimana Pak? Bisa nggak ya? Dikirim ke mana Pak kira-kira? Terus misalkan saya kan punya produk kopi nih, saya pengen menembus pasar market Amerika. Terus dia kan persyaratannya kalau kopi dari Indonesia itu harus punya FDA sama USDA itu tadi. Kira-kira kalau dari Indonesia sendiri apa sudah ada lembaga yang kira-kira bisa mempercepat untuk UMKM untuk bisa cepat proses dalam FDA USDA itu tadi Pak. Itu untuk Pak Rahmat. Terus yang Pak Yahya tadi untuk kurasi produknya itu kira-kira butuh minimal beberapa produk atau hanya salah satu produk aja untuk dikirim untuk kurasi itu. Ya, mungkin itu sih Pak pertanyaan dari saya. Thank you Pak Putra. Terima kasih sebelumnya. Pak Yayanya mana ya? Hilang ya? Pak Yahya hilang ya? Pak Roni boleh dibantu Pak untuk yang kurasi produk. Oke. Halo. Dari tim RKB mungkin nanti ke nomor tim yang RKB ya Pak Putra ya. Jawab ya, untuk kurasi produk biasanya sih semua produk yang mau dikurasi ya, tapi 2 produk aja dulu kan seperti Pak Yahya bilang. Jadi jangan kirim semuanya, tapi 2 produk dulu. Sebelum kirim WhatsApp dulu, konsultasi dulu dengan Pak Yahya. Oke, siap. Oke. Siap. Tadi nomor Pak Yahya sudah saya tulis ya di kolom chat. Nah, ini baru masuk lagi Pak. Ya. Nah, untuk Pak Rahmat boleh dibantu Pak, itu ada nggak cara untuk mempercepat proses Pak?
untuk Eh, FDA ada. dan US? Ya, ada. Jadi mungkin nanti yang jelas saya punya sahabat satu yang memang kami pikir dia orang yang cukup bagus dan handal ya. Jadi setiap kami mengadakan forum-forum Zoom sebagai pembicara, saya selalu mengajak dia untuk menjelaskan langsung tentang bagaimana proses FDA dan USDA. Dia punya step-step yang cukup bagus sekali dan dia melakukan pendampingan sehingga proses itu akan sangat cepat dibandingkan kalau kita ngurus FDA-nya lewat langsung ke Amerika. Karena itu nanti proses untuk back and forth untuk email itu dan telepon dan sebagainya itu akan lama. Tetapi ketika orang itu ada di samping Bapak, Ibu, akan lebih cepat. Nanti mungkin saya akan share di WA grupnya Pak Yahya maupun Mas Juanda. Siap. Ya. Gitu. Siap. Terus kemudian yang terakhir jangan lupa, kita suka melupakan. Tadi Pak Yahya menyebutkan satu elemen yang sangat bagus, bahwa kemasan kita ini kebanyakan masih kurang ya. Jadi artinya begini, ini kritik ya, mohon maaf ya. Jadi kalau kita mau menjual ke luar negeri, kemasan kita harus benar-benar bagus. Yang kedua, setiap produk itu harus ada historinya. Jelas. Jadi orang membeli itu, karena orang-orang sini itu kalau membeli itu pengen ini apa sih, kopi dari mana, petaninya dia siapa, kapan dipetiknya dan sebagainya. Nah, histori ini harus ada. Kemudian sebelum keluar sudah dibangun ada branding image. Kemarin saya ketemu dengan Pak Arto Subiantoro. Kalau kita yang tua-tua mungkin kenal Arto Biantoro, anaknya Pak Kris Biantoro almarhum. Betul. Nah, dia punya ilmu yang cukup bagus. Branding. Mungkin nanti satu saat branding. Jadi satu saat mungkin Pak Yahya maupun Pak Juanda undang dia untuk bercerita tentang sudah ya? Sudah masuk agenda. Kemarin sudah, komunikasi. Ya? Nah. Bagus ya, Pak. Pak. Boleh nanti. Nah, ini anak muda yang menurut saya sangat inovatif dalam membangun branding. Nah, teman-teman UKM belajar dari dia dan dia nanti bisa kasih konsultasi cukup bagus. Nah, ini kami sudah ada tim bersama dengan dia dengan Ninja Express tadi, kita sedang membangun satu branding yang nanti bisa membantu para teman-teman UKM ketika mereka mengirimkan barangnya ke Amerika. Demikian, nanti mungkin saya share step-stepnya FDA dan orangnya siapa. Nanti mungkin kita bikin acara tersendiri Pak Yahya sama Pak Mas Juanda dengan boleh nanti kita bikin juga Pak, di schedulein aja Pak untuk di iCommunity dan RKB Pak. Siap. Boleh. Siap. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin untuk Pak Yahya. Silakan, sebelum saya akan menutup kesimpulan dan kita ngobrol-ngobrol lagi, boleh. Silakan. Kalau nggak ada, Pak Yahya boleh dikasih kesimpulannya Pak. Habis ini saya mau sharing tentang iCommunity dulu, habis itu baru kita ngobrol-ngobrol. Oke, baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi betul sekali, dan Pak Rahmat juga sempat sharing banyak di RKB, juga di beberapa acara lainnya. Dan menurut saya itu penting. Branding adalah salah satu kelemahan daripada UMKM. Kalau kemasannya begini kan nggak menarik ya. Cuman plastik polos ya, terus isinya kelihatan transparan, dikasih stikernya ngelotok. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian kalau ekspor itu sudah ada aturannya, termasuk nutrition fact-nya juga harus disebutkan dan sebagainya. Standar kemasan apakah itu harus bahannya seperti apa, itu penting. Dan tadi kalau misalnya mengurus FDA itu memang benar, karena mengurus FDA untuk makanan saja, makanan minuman itu satu item itu $5.000. Kalau RKB atau UMKM anggota RKB atau apapun juga suruh ngurus pakai $5.000, setengah mati, ya kan? Itu ngabisin buat modalnya saja itu. Nah, masih mending kalau ternyata oke, kalau nggak oke gimana? Nah, tapi memang kalau misalnya kita bisa mencari celah dan bisa ngerjakan bersama-sama secara berkolaborasi, itu akan lebih murah.
pesan saya kepada rekan-rekan di sini, ya terutama tadi yang sudah, mohon maaf karena tadi sempat terputus, ya, langsung saya usah tersambung lagi. Dan yang paling penting ketika Anda ingin berkolaborasi, tadi saya ingatkan sekali lagi harus ada kesamaan dulu. Harus menjajaki karakter dan akhirnya harus punya kesamaan visi. Kalau visinya nggak sama juga percuma. Ya, ada kepentingan yang berbeda, itu maklum. Nggak ada kepentingan yang sama, tapi kepentingan yang berbeda itu pasti ada. Tetapi tujuannya tetap harus sama. Ya, sedikit kepentingannya berbeda itu enggak, ya itu lumrah ya. Tidak ada kepentingan itu selalu harus sama. Punya kepentingan yang sama, itu nonsens. Menurut saya nonsens. Dan terakhir dari saya, sekali lagi, komunitas itu hanya alat, hanya medium. Bukan menentukan kesuksesan Anda. Anda sukses atau tidak sukses bukan di tangan komunitas, bukan di tangan mentor. Itu di tangan Anda. Kalau Anda tahu peribahasa atau kata pepatah yang sangat-sangat klasik sekali, ora et labora, artinya apa ya Pak Juanda ya, ora et labora itu? Berdoa dan bekerja. Nah, berdoa dan bekerja. Jadi Anda itu ora et laboranya harus jalan selaras. Jangan berdoa saja, kerjanya minim. Akhirnya apa? Ada rezeki nggak? Ya ora, ya ora terus lah. Ya kan? Ora et labora. Anda harus berusaha. Ya. Gagal sekali, coba lagi. Terus berusaha. Dan termasuk di dalamnya adalah berusaha memperbarui, berusaha untuk berinovasi. Bukan hanya berusaha untuk dagang, untuk laku. Tapi berusaha untuk sukses. Sahabat-sahabat sekalian, malam hari ini sangat luar biasa sekali. Sebenarnya saya punya banyak contoh-contoh yang bisa saya tampilkan. Tetapi ya saya lebih suka nanti ada ditampilkannya nyicil. Mungkin nanti 1-2 bulan lagi saya bikin acara lagi dengan Pak Juanda, gabungan lagi dengan tema yang berbeda, ya kan? Mungkin kita bisa tampil juga bertiga, menampilkan saya, Juanda, dan tadi Pak Arto Biantoro, anaknya almarhum Pak Kris Biantoro, ya. Karena dulu tinggalnya di daerah Gudang Peluru. Jadi saya berkomunikasi itu luar biasa sekali. Bapakmu itu saya kenal, sangat humble, suaranya bagus, MC kondang di TVRI, bla 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 bla. Banyak rekan-rekan yang nanti bisa jadi narasumber dan mentor-mentor kita. Nggak bayar. CBF punya komitmen, kalau kita sudah berhasil, sudah sukses, bantulah dulu. Kita menabur dan menebar kebaikan. Nggak perlu khawatir. Di RKB sendiri acara ini juga tidak dipandu saya lagi, tapi dipandu oleh bisa David, bisa kemudian ada Lydia Nofriens. Lydia Nofriens ini adalah konsultan yang bekerja di konsultan internasional yang sekarang juga ya coba ya melihat bagaimana perkembangan RKB, UKM-UKM-nya ya. Ya ada banyak lagi yang lain. Dan saya berharap semuanya bertumbuh bersama-sama, bergandeng. Ya. Tidak ada orang yang ingin mengejar sesuatu untuk dirinya sendiri, termasuk saya. Popularitas juga percuma. Nggak ada artinya kalau kita tidak bisa memberikan makna dan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, termasuk rekan-rekan kita, termasuk member-member kita. Oleh karena itu, ya semoga acara ini, iCommunity dari Pak Juanda, memberikan manfaat dan juga Anda tetap percaya pada diri Anda sendiri. Dan apapun komunitasnya, baik iCommunity ataupun RKB, lihatlah kita sebagai satu kesatuan, sinergi dan kolaborasi. Karena kami akan memajukan UMKM untuk naik kelas. Sekian pesan dari saya sebagai penutup, dan semangat terus. UMKM kita hebat, maka Indonesia akan kuat. Ya, terima kasih. Oke, thank you Pak Yaya atas sesi sharingnya ya. Nah teman-teman, sebelum kita tutup sesi pada malam hari ini dengan kita bisa ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Yaya, nah izinkan saya untuk menjelaskan apa sih iCommunity, tadi kan baru setengah ya. Nah jadi saya jelaskan dulu sedikit teman-teman. Oke, nah jadi gimana sih teman-teman jika ada cara murah dan mudah untuk mengembangkan network bisnis dan profesi Anda, bahkan berpotensi memperluas pasar 2 kali lipat ya. Nah, jadi memperkenalkan teman-teman buat yang belum tahu tentang iCommunity. iCommunity adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi, memperkuat relasi dan memperluas networking bagi kemajuan bisnis Anda. Nah, ini adalah core dari
iCommunity teman-teman. Kita sebagai connecting untuk memperkuat relasi teman-teman ya. Nah, 3 alasan kenapa Anda perlu bergabung dengan iCommunity. Yang pertama adalah Anda akan mendapatkan valuable community ya. Yang kedua, Anda akan mendapatkan quality leads, dan yang ketiga, Anda akan mendapatkan low cost ya. Nah, valuable community itu kayak gimana sih? Nah, jadi teman-teman bisa akan mendapatkan akses networking ya, sama seperti akses hari ini, teman-teman bisa saling berkolaborasi, saling koneksi dan lain-lain ya, bernetworking silakan. Yang kedua adalah akses learning ya, karena setiap hari Kamis seperti ini kita akan mengadakan Zoom dengan sharing-sharing dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Di samping itu juga teman-teman bisa punya akses contributing, karena nanti kita akan ada sebuah platform digital tempat teman-teman bisa men-sharingkan pikiran-pikiran teman-teman, men-sharingkan ilmu teman-teman dan lain-lain ya. Nah, quality lead seperti apa? Teman-teman akan mendapatkan leads customer baru ya, sama seperti hari ini juga teman-teman mendapatkan banyak sekali leads customer baru. Leads reseller baru ya, kalau ada teman-teman yang mau jadi reseller itu bisa juga saling berkolaborasi. Dan yang pastinya bisa menjadikan leads customer retention, sehingga kalau teman-teman punya customer, dia nggak akan lari kemana-mana, dia hanya akan beli di sini-sini aja, di komunitas kita, seperti itu. Ya. Dan kenapa kita bilang low cost? Karena Anda nggak perlu iklan, teman-teman. Ya. Nah, sebagai seorang digital marketing, saya tahu banget bahwa biaya iklan itu semakin lama semakin mahal. Biaya untuk mengakuisisi seorang pembeli, tambah lama tambah mahal, teman-teman. Ya. Yang kedua adalah nggak perlu ribet dan nggak perlu keahlian khusus ya. Jadi semua bisa melakukannya. Nah, siapa saja sih yang cocok dengan komunitas ini? Yang pertama adalah para pebisnis yang sedang ingin memperluas relasi untuk kemajuan bisnisnya. Kedua adalah pebisnis yang sedang melakukan bisnis branding ya. Ketiga adalah pelaku UMKM yang sedang ingin mengupgrade skill entrepreneurship-nya. Keempat adalah pelaku UMKM yang ingin bertransformasi untuk meningkatkan skala bisnis ya, seperti tadi dibilang, teman-teman bisa punya kesempatan kayak tadi ada Pak Rahmat ya, meng-scale bisnis teman-teman. Dan para ibu rumah tangga, profesional, karyawan, mahasiswa yang sedang ingin beralih menjadi pebisnis. Para marketer profesional, industri properti, insurance, trainer, distributor, finance dan sebagainya. Para pebisnis yang ingin mengembangkan penjualannya dan membangun pasukan reseller. Para pebisnis ataupun reseller yang membutuhkan tambahan variasi produk untuk dijual. Para pebisnis yang membutuhkan talent ataupun tenaga ahli untuk di-hire juga bisa. Dan professional trainer yang ingin membangun personal branding. Nah, 3 benefit Anda apa saja? Yang pertama adalah access learning, yang kedua adalah connecting, dan yang ketiga adalah opportunity. Jadi di dalam komunitas ini Anda akan mendapatkan 3 hal ini. Belajar, terhubung, dan kesempatan-kesempatan bisnis ya. Nah, jadi learning, connecting dan opportunity ini kita gabungkan dalam sebuah platform yang namanya Social Connect ya. Social Connect yang bernama iCommunity ini juga sudah ada aplikasinya teman-teman ya. Dan kita juga akan ada weekly gathering seminar on Zoom seperti pada malam hari ini ya. Nah, seperti apa sih platform Social Connect-nya? Izinkan saya sharing teman-teman sebentar. Oke, nah jadi teman-teman nanti akan ada platformnya iCommunity seperti ini, bisa di-download di Play Store Android ya. Jadi kita komunitasnya nggak by WhatsApp lagi teman-teman, tapi kita punya platform sendiri. Dan saya bermimpi bahwa platform ini akan menghubungkan seluruh orang Indonesia yang ada di dunia teman-teman. Kenapa? Karena iCommunity bisa diartikan sebagai Indonesian Community teman-teman. Ya, jadi nanti teman-teman bisa saling sharing seperti ini ya. Ini sama seperti Facebook teman-teman ya. Teman-teman bisa menuliskan pikiran-pikiran teman-teman dan setiap member barunya akan diperkenalkan teman-teman. Bayangkan ya, kalau Anda di Facebook, Anda mau dapat teman baru, Anda harus add friend, yang mana juga Anda nggak tahu gitu ya. Tetapi di sini begitu Anda gabung, Anda langsung diperkenalkan sebagai member baru dan teman-teman bisa lihat profilnya. Nah, ini kan ada Pak Ives malam hari ini, teman-teman bisa lihat Pak Ives. Nanti bisa lihat profilnya, bisa lihat kontaknya dan segala macam, dan teman-teman bisa terhubung ya, tinggal follow saja seperti itu. Oke.
Nah, di samping itu nanti juga kita akan ada feeds, ada trending topik, ya sama seperti di sosial media pada umumnya. Dan yang paling baru adalah ada channelnya, ya. Nah, nanti ini juga saya mungkin bisa berkolaborasi dengan Pak Rahmat, kita bikinin channel untuk diaspora, Pak. Jadi teman-teman yang mau berhubungan atau mau bertanya ataupun berdiskusi khusus untuk bagaimana produknya ke Amerika, kita bisa pasangin sebagai channelnya yang ada di sini, seperti itu Pak Rahmat, ya. Nah, kita sudah ada 2 di sini, iCommunity Level Up Club, ini untuk melihat recording. Jadi buat member-member yang sudah join, teman-teman bisa lihat channel di sini, ya bisa follow channelnya, dan bisa lihat seluruh rekaman-rekaman yang sudah ada di iCommunity ini, seperti itu, ya. Nah, jadi demikian teman-teman aplikasinya, ya. Saya lanjut lagi sebentar. Rasanya saya mesti geser nih, Pak Juanda. Kami mesti geser. Untuk aplikasi kita. Ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah bergabung sebelum hari ini, pasti akan banyak sekali update-update yang sudah kita implementasikan. Ya, kita sudah punya semua planning-planningnya. Bahkan kita untuk memperkenalkan membernya juga kita sudah diskusikan seperti ini. Ya. Nah, tetapi teman-teman, ya sama seperti halnya membangun sebuah komunitas, perlu biaya untuk membangun aplikasinya tersebut. Nah, sekarang bagaimana cara akses komunitasnya? Nah, komunitas ini adalah komunitas berbayar, teman-teman. Ya, berbayarnya sebenarnya bukan buat apa-apa, tapi buat bangun platformnya. Ya, buat bangun platformnya. Jadi platform ini dari kita untuk kita, teman-teman. Ya. Awalnya kita hitung biaya pembuatan aplikasi dan lain-lain, itu kita bisa charge-nya per orang itu adalah sekitar 1,680, ya. Nah, tetapi kalau kita charge seperti ini, nggak banyak orang yang bisa mengaksesnya, teman-teman. Karena kita mau ini menjadi dampak bagi banyak orang, maka kita nggak melakukan itu, ya. Tetapi kita hanya menghitung, ya, kita hanya menghitung biaya pembuatan aplikasi, server, dan hostingnya saja, ya, sehingga dari 1.680 ini kita cuma charge teman-teman untuk bayar patungan server sama bayar patungan membuat aplikasi itu cuma sebesar 168.000 doang selama 12 bulan. Artinya apa? Per bulan teman-teman cuma bayar 14.000 doang, ya, untuk sewa server, untuk development aplikasi dan lain-lain, ya. Nah, jadi gimana cara registernya? Ya, karena iCommunity ini adalah komunitas berdasarkan referensi, teman-teman. Jadi, orang yang bisa bergabung melalui ke dalam iCommunity ini harus direferensikan oleh orang yang sudah bergabung di dalam ini. Nah, jadi teman-teman silakan minta link registrasi ke pengundang Anda, ya. Kalau teman-teman dari RKB harus melalui Pak Yahya. Jadi, kalau mau gabung ke iCommunity harus melalui Pak Yahya, minta izin. Ya, minta izin sama Pak Yahya untuk bisa masuk ke dalam iCommunity ini, seperti itu. Karena ini by invitation only, ya. Wah, nah, saya berarti mesti masuk dulu dong, ya. Aman, Pak Yahya mah udah kehormatan. Oh. Oke. Oke. Nah, tapi nggak boleh semua orang masuk, ya. Ya, ini boleh berarti selektif. Bagus sekali, bagus. Jadi jangan semua ini. Jadi akan semakin selektif. Good. Ya. Nah, demikian teman-teman sharing dari saya tentang iCommunity, ya. Buat teman-teman yang mau bergabung, silakan minta link dari teman yang mengundang. Kalau nggak ada yang mengundang atau teman-teman dapat dari forwardan lagi, nah silakan kontak ke nomor telepon saya. Tadi juga sudah ada di kolom chat seperti itu. Oke, acara pada malam hari ini kita akhiri dulu secara resminya, ya. Setelah ini Pak Yahya mungkin ada waktu sampai jam berapa Pak Yahya kalau misalnya ada yang mau ngobrol-ngobrol, nanya-nanya? Saya masih punya waktu 15 menit lagi, sampai 20 menit lagi. Silakan kalau mau ngobrol, mau bertanya jawab, silakan. Silakan. Pak Juanda nggak keberatan kok. Masih mau ngobrol-ngobrol, Pak Yahya masih sediakan waktu 15 menit. Silakan. Ya. Kita ini udah sesi bebas, ya. Kita udah sesi bebas, ya. Saya juga sudah mencantumkan lagi tadi nomor WA saya dan maupun Instagram saya. Saya rasa ini gara-gara begini, jangan-jangan saya mesti mikirin RKB mesti geser ini harinya supaya Kamis sama Jumat kayak. Jadi bisa ikut dua-duanya ini saya. Ya kan? Ya. Oh iya, sekalian pengumuman, ya.
minggu depan ya teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini boleh ikut lagi minggu depan ya. Dan tetap acara Zoom seperti ini gratis karena seperti tadi saya bilang iCommunity itu kita untuk berbagi ya, semua acaranya gratis. Ya teman-teman bayar 168.000 itu cuma buat bayar aplikasinya. Kenapa sih harus bayar aplikasi? Kenapa nggak pakai WA aja yang gratis? Karena kita mau berdikari pakai aplikasi orang Indonesia sendiri. Kita nggak mau pakai aplikasi Keren, orang lain. keren. Ya. Sebentar, buat minggu depan itu kita pembicaranya ini juga nggak kalah luar biasa ya. Oke, minggu depan sekaligus pengumuman. Minggu depan pembicaranya adalah Ibu Susanti Wijaya ya selaku Ketua Umum dari Asosiasi Lisensi Indonesia, dan topik yang akan kita bahas adalah mengapa lisensi akan mampu mendongkrak penjualan dan nilai bisnis Anda 10 kali lipat ya. Nah, sama seperti tadi Pak Yaya bilang, branding ya. Udah branding harus ada dilisensiin, jangan sampai nge-branding nggak dilisensiin. Nah, nanti repot. Nah, jadi minggu depan kita akan bahas ya, dan teman-teman boleh bergabung lagi dengan menggunakan link yang sama seperti hari ini. Seperti itu, teman-teman ya. Oke. Silakan Bu Happy, ada resen tadi. Silakan. Iya Pak, begini Pak, saya akan share aja kendala yang saya hadapi sekarang ya. Jadi saya alangkah baiknya kalau RKB bisa mewujudkan fasilitas yang memungkinkan untuk produk-produk makanan itu bisa dikirim ke USA. Jadi saya tuh kan melihat ya UKM ini kan tidak semuanya besar. Sedangkan biaya untuk memenuhi requirement-nya FDA itu kadang-kadang kalau buat kita di Amerika sih very murah lah ya. Tapi saya tahu kalau buat teman-teman UKM itu kan agak mahal untuk bisa misalnya tentang hazardous-nya ya, harus punya HACCP, harus memenuhi syarat food safety. Nah, jadi saran saya kalau RKB mungkin dengan atau teman-teman misalnya iuran mewujudkan suatu tempat yang kita sebut kalau di Amerika ini dapur komersial. Dapur komersial itu biasanya sudah lolos health department, sudah lolos FDC semuanya. Nah, itu simple sekali gitu loh, dan ini bisa dibangun di Indonesia. Karena banyak sekali saya sama partner di sini ya, salah satu importer dari California dan importer di Houston, banyak yang pengen kita import sebenarnya. Tapi kita itu nggak bisa import dalam jumlah banyak kalau tidak punya FDA. Sedangkan kalau misalnya saya harus misalnya bisa aja sih kita using kirim-kirim aja gitu, berapa bungkus. Tapi kan harga kirimnya jadi mahal. Tapi kalau misalnya jadi nggak kompetitif juga di sini, akhirnya tidak sustainable. Dan nanti kalau ketahuan kayak kapan hari ada yang dilaporkan ke USDA, akhirnya manufacturernya juga kena ban seperti itu. Jadi sebenarnya dapur komersial ini bisa dipakai bareng-bareng Pak Yahya. Jadi hanya untuk formalitas saja. Contoh misalnya kemarin saya minta kiriman bawang goreng sama keripik pare. Misalnya mereka belum punya fasilitas yang memadai. Bikin aja suatu fasilitas yang dimana fasilitas tersebut akan lolos FDA. Gitu. Jadi nanti masalah operasionalnya saya nggak mau ngomong di sini ya, lebih baik privately. Operasionalnya itu bisa kita bicarakan di belakang. Tetapi izinnya melalui dapur komersial tersebut. Jadi bisa rame-rame, Pak. Semua produk bisa di situ. Karena sebenarnya yang diperlukan oleh FDA itu adalah fasilitas tempat pembuatan makanan ini memenuhi syarat safety. Begitu. Iya, food safety-nya, betul. Jadi bukan per produk ya, Bu ya? Nanti produknya beda lagi. Produknya itu nanti kayak hasil lab-lab saja, gitu. Okay. Jadi produknya bisa macam-macam, tapi dapur bersama. Nanti tinggal setting-settingannya aja. Iya, jadi nanti teknikalnya bisa kita bicarakan di belakang lah, Pak. Karena nanti yang akan apply dari situ, gitu loh. Iya, betul. Jadi kan tetap itu kan FDA kan nggak datang, cuma dia minta videonya, fotonya gimana, ini gimana, alur prosesnya bagaimana, betul kan? Exactly. Jadi kalau saya dari sini karena saya tidak tinggal di Indonesia, of course saya tidak bisa arrange ya hal seperti ini. Tapi nanti kalau dalam pembuatannya misalnya butuh bantuan, silahkan karena kebetulan memang saya juga sudah bikin beberapa brand di sini, beberapa brand makanan yang memakai dapur komersial di US, dan saya sekarang sebenarnya lagi working on
bikin sendiri dapur komersial di US. Kenapa? Karena di sini juga banyak ibu-ibu yang suka masak, sama kayak di Indonesia. Nah, betul, betul. Begitu. Jadi Nah, itu salah satu solusi di Indonesia yang sedang saya pikirkan sebenarnya adalah siapa yang punya sharing kitchen. Itu Kitchen, ya. sharing kitchen itu yang dapur milik bersama-sama yang juga biasanya melayani pesanan-pesanan segala macam. Kedua, iya. akhirnya kita juga bisa bikin kayak kalau perlu ya nanti kalau sudah rame-rame ya kita bisa kayak bikin tempat mini. Ya, biayanya kita urunan rame-rame atau ada yang mau sponsor ya silakan. Nanti kita bikin juga tempat yang perlengkapannya standar. Nanti settingnya kalau produk ini tinggal tukar-tukar settingannya begitu. Kepikir juga Iya. sih. Kepikir. Nanti kalau misalnya mau Pak Yahya, saya akan fotokan dapur komersial yang kita pakai ya. Jadi yang Boleh, dapur boleh, komersial boleh. yang saya pakai itu, saya waktu itu branding sambal ya. Nah, saya itu branding sambal itu sebenarnya tabrakan sama orang jual es krim. Jadi di sini tuh ada apa namanya pop ice bar or something, very very big name di sini, ada di semua mall. Of course bukan orang Indonesia ya, American owned business. Nah, jadi saya buat sambal pun itu together sama orang buat es krim. Nah, kalau saya doing it-nya malam, itu ada orang yang packaging honey in the same time, dan honey ini udah masuk Whole Food. Jadi setup-nya dapur komersial itu bisa untuk apa saja. Terus kalau misalnya saya juga kadang-kadang saya working like during the night ya untuk bikin sambal ini. Sambalnya juga udah karena kan kalau masuk toko harus memenuhi syarat dapur komersial. Itu malam itu ketika saya pulang jam 12 malam itu ada yang cooking bakery. Jadi bikin kue. In the same place. Nah, nanti akan saya kalau misalnya nanti siapa tahu di RKB ada investor besar cukup punya lahan, membangun kayak warehouse style gitu, tapi alurnya yang harus kita perhatikan. Begitu Pak. Semua produk bisa langsung kirimlah ke US dan kemana saja tuh kalau sudah ada tuh. Betul, betul. Wah, terima kasih banyak ini masukan ini. Tambah memperkaya apa yang juga sedang dipikirkan. Memang tinggal cari tempat, siapa yang punya, ya kan bisa berjalan itu. Good. Betul, Pak. Ya, Pak Yahya, betul. Ini baru bergabung Pak Jauhari nih, Pak. Pak Jauhari, dubes dari Shanghai. Oh, nah silakan. Halo, Malam. Pak. Mana? Malam, Pak Jauhari. Mana nih? Selamat malam, Pak Jauhari. Hilang lagi ya? Oke. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau di-sharingkan? Pak Hendra, mungkin ada yang mau sharing, Pak? Itu Pak Roni nanti butuh itu ya, mau networking itu ya, i-community mau cari reseller sebanyak mungkin. Pak Adit. Nah ini itu i-community ya. Mau cari reseller, silakan itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Pak Juanda, saya boleh tambah sedikit? Silakan. Oh ini ada Pak Efri Nalsinaga. Boleh silakan. Saya cuma mau menambahkan Mbak Happy tadi punya poin yang sangat bagus sekali tentang commercial kitchen ya. Itu akan memudahkan dan itu akan membuat cost production kita jadi murah ketika kita bersama-sama melakukannya di satu tempat tadi. Nah, saya mendapat informasi dari teman saya Mas Setio yang ada di komunitas petani, jaringan petani dan juga di Bundes itu, bahwa sekarang ini kan di setiap desa atau apa disebutnya gitu kan mereka punya dana yang khusus dari pemerintah. Nah, kalau setiap misalnya desa itu membuat satu commercial kitchen dan nanti teman-teman yang di wilayah itu punya produk yang bisa dikerjasamakan di commercial kitchen tadi akan memudahkan. Tetapi mesti harus ada yang overseeing. Artinya begini, Pak Yahya, kalau biaya membuat commercial kitchen tadi mahal,
bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memfasilitasi tadi. Karena endingnya begitu pemerintah itu menyediakan, semua komunitas memakai dengan mungkin dengan membayar commercial kitchen tadi lebih murah, sehingga cost per unit dari produk kita akan jadi murah dan kita kompetitif. Ada satu kelemahan berikutnya adalah kebanyakan UMKM ketika mereka berbisnis ke luar negeri, mereka tidak memahami pemasaran di sini sehingga kadang-kadang dia overprice. Nah, ini akhirnya barang itu tidak berlaku karena barang yang semirip itu harganya di sini lebih murah dibandingkan yang dia offerkan. Nah, maksud saya kembali lagi ke masalah commercial kitchen tadi. Ini memang krusial sekali kalau kita tidak memakai hal itu. Nah, teman saya yang ahli FDA itu memang menyarankan sama dengan yang baik. Kalau ada commercial kitchen, dia akan datang ke sana karena di FDA itu tidak memandang berapa jumlah produk yang misalnya di commercial kitchen itu ada 10 produk, ya biaya untuk mendaftarkan registrasi FDA tadi ya cuma satu itu. Beda dengan BPOM. Kalau BPOM kan setiap produk ada biayanya kan, ada izin nomornya. Nah, kalau FDA itu dia memberikan izinnya itu adalah fasilitasnya, bukan produknya. Proses mengolahnya tadi begitu semuanya udah sesuai, ya sudah. Mau di dalam itu ada kopi, ada teh, ada kerupuk dan sebagainya, tapi diolah di commercial kitchen, selesai. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak Yahya sama Pak Mas Juanda. Siap, thank you Pak Rahmat. Nah, ini semakin seru nih, semakin malam malah semakin seru nih ya. Jadi itu ya mengenai dapur seperti itu, kalau bekerja sama dengan pemerintah saya sempat terpikirkan bahkan di Jawa Barat bisa di dinas, tapi malah karena tahu sendirilah orang di Indonesia itu birokrat itu susahnya minta ampun. Sehingga yang terpikirkan adalah ketika saya pergi ke meninjau SMK, SMK-nya kebetulan SMK bidang tata boga, mereka itu punya dapur buat praktek gede itu. Mesin kopi ada, mesin apa ada, blender ada, oven ada, kitchen-nya juga ada. Saya bilang sama kepala sekolahnya, gimana ini kalau ini bisa buat tempat membantu UMKM, kolaborasi antara UMKM dengan sekolah SMK, sekaligus bisa ya siswa-siswa SMK Tata Boga ini bisa menyalurkan pelajar ini praktek gitu ya kan. Nah, keburu ini COVID ini malah susah untuk berkomunikasi. Semoga nanti semester kedua karena sekolah sudah mulai dibuka kembali, katanya boleh offline terbatas, saya bisa berjumpa kembali dengan mereka karena saya waktu itu tahun lalu itu saya terlibat dalam komite vokasi daerah Jawa Barat, di mana saya ngotot memasukkan UMKM ke dalam program vokasi, termasuk ada kalau misalnya UMKM kuliner itu juga ingin masuk pasar global, pasar ekspor, persyaratan apa yang harus dipenuhi dan sebagainya. Karena kalau sudah ikut cuman pelatihan di PPEI berbayar, UMKM nggak punya duitnya, kecuali gratis. Dan kalau gratis pun itu mereka masih mikir-mikir. Iya Pak, gratis, saya ke Jakarta nginep di mana? Bayar lagi katanya. Ini dia UMKM kendalanya begitu, jadi kita harus jemput bola. Anyway Pak, terima kasih masukan Pak Rahmat maupun Ibu Happy ini sangat-sangat luar biasa dan kembali membangun semangat kita semua termasuk khususnya saya. Ya, terima kasih. Mari kita berjuang bersama. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini udah jam 9:30 Pak Yaya. Apa masih ada waktu? Jam 10:30 juga dijabanin sama saya. Oke. Tapi rasanya udah pada ngantuk nih Pak Yaya, pada diem-diem aja Pak Yaya. RKB itu nggak pernah ngantuk. Kita pernah sampai jam 11 kurang baru selesai. Wah, itu gawat itu benar. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi mungkin sudah sering mendengar saya. Semoga nggak bosen. Ya, ini Bu Happy mau izin dulu nih. Oke, kalau gitu sambil Bu Happy juga izin mau live, kita akhiri dulu saja acara pada malam hari ini ya. Dan kita bisa ketemu lagi minggu depan ya. Buat teman-teman yang mau ikut lagi minggu depan, linknya masih sama. Jadi setiap minggu kita menggunakan link yang sama ya. Kalau teman-teman juga mendaftarnya melalui registrasi di website, itu nanti juga akan otomatis dikirimkan WhatsApp-nya lagi untuk reminder. Betul.
Jadi saya pesan kepada rekan-rekan yang hadir malam hari ini, silakan bergabung dengan RKB, silakan juga dengan iCommunity, dan kita akan punya acara kolaborasi bersama dan kita akan masuk menggebrak pasar lokal maupun pasar luar. Kita naik kelas mulai dari pasar lokal dulu, kemudian kita bisa masuk pelan-pelan ke pasar internasional. Jangan lupa kita harus ora et labora ya, jangan cuma ora ya, tapi ora et labora. Maka dengan mengucapkan syukur kepada Allah, kita akan segera mengakhiri acara ini dan tetap semangat. Prokes 5M seketat-ketatnya sekalipun Anda sudah divaksin ya. Salam sukses untuk Anda dan sehat untuk Indonesia. Terima kasih semuanya. Pak Rahmat, Ibu Happy, Pak Diandra, itu semuanya, Ibu Aina, Yuliana, Putra Nusantara Hijau, nggak tahu ini siapa namanya ya. Semuanya ini, tadi ada yang japri saya, ada yang... Semuanya terima kasih. Salam sukses, boleh membuka videonya semua dan juga kamera karena difoto sama Pak Juanda. Mau difoto dulu. Oke, mau foto ya, kita foto ya. Foto bersama dan boleh menyalakan nanti mic-nya untuk saling mengucapkan sama-sama untuk kemajuan Indonesia. Ibu Helda juga luar biasa. Ini UMKM yang sudah punya HACCP dan snacknya, rengginangnya ekspor sampai ke Australia. Wah, luar biasa ini. Silakan, sudah nyalain? Oke, sudah nyalain kamera. Oke. Ya, pasang muka ganteng ya. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Aduh, ini yang lagi chat tolong di stop dulu karena chatnya muncul-muncul terus. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu lagi. Halaman 2. 1, 2, 3. Oke. Fotonya bisa diambil di warung sebelah ya. Enggak di Facebook saya, di Facebook saya. Fotonya bisa diambil di mana nanti? Oke, sukses semuanya. Bisa ada di Facebook saya, Juanda Rovelem, nanti juga mukanya ketek kok masing-masing kan. Pak Sudarminto, salam sukses. Nah, ini juga rekan saya di Federasi Kungfu ini, pengurus. Iya. Itu bos saya. Iya. Ini ada. Terima kasih Pak Juanda. Oh ya, ada Ibu Tia juga, Pak Hendra, Pak Efrinal. Nah ini Pak Efrinal, tunggu sebentar, Pak Efrinal, tolong bicara. Pak Efrinal ini dari Aku Laku, ya. Iya Pak. Nah, ini orang hebat juga nih, Aku Laku. Terakhir saya memandu acara beliau dengan Warta Ekonomi dan Pak Teten Mas Duki. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak, juga salam kenal untuk semua kawan-kawan. Pak, kapan-kapan boleh sharing juga bagaimana pembiayaan UMKM oleh Aku Laku, ya? Siap Pak, insya Allah. Terima kasih. 600-an UMKM nih. Iya. Salam sehat semuanya Pak. Salam sehat semuanya. Iya. Oke. Luar biasa. Salam kenal Pak Efrinal. Ya, Pak Juanda. Siap. Oke teman-teman. Ada Ibu Sarah. Wah, jadi